Seru amat sih lu. Main apa sih? Ada game petualangan. Petualangan apaan? Game petualangan Jokowi. Oh. Gue lagi pakai Ahok. Ngelawan Jokowi? Enggak. Oh. Gue jagoan gue Bu Mega. Hah? Jagoan gue Bu Mega. Iya. Nanti ada raja terakhir juga. Siapa? Ijazah. Gue opening selalu ini gue. Selalu tenganges-tengenges lu. Iya, jangan nangis. Jadi kita balik lagi ya di apa namanya? Podcast Warnet. Ini udah edisi ke-10. Seperti biasa kita tag team sama Pak Gori karena Pak Gori kemarin habis ngomongin dukun dia kurang sehat. Langsung pegel dia ini. Katanya demam. Dia balik ketempelan. Iya, jalannya semper itu, gua enggak tahu tuh dari mana itu. Iya, maaf para dukun ya. Jadi kita hari ini nggak ngomongin dukun lagi, takut deh. Jangan. takut. Nah ini ada co-host baru. Ini Pak Muarif. Lu ceritanya apa di sini? Gua ceritanya orang aja. Work enthusiast gitu. Work enthusiast, orang yang demen kerja. Demen kerja sampai ginjalnya itu bermasalah. Oh iya, kerja apa yang penting capek kan? Iya, aja yang penting capek, keringetan, bau. Nah itu kerja. Parah. Ya gue kalau keringetan bau, gue akuin. Parah. Jadi nih di podcast kita yang kali ini Pak Muarif ya, kita akan membahas gig ekonomi. Gig ekonomi paling gede kali sekarang yang kontribusi buat ekonomi Indonesia. Apa enggak juga sih? Menurut gue gig ekonomi. Gue agak worry sih kalau gig ekonomi itu. Iya. Kalau bisa jangan ada sih. Atau dikurangi lah sama pemerintah, itu artinya gagal menyediakan lapangan kerja yang formal. Tapi tenang aja ya kan, teman-teman nggak usah khawatir, ntar lagi ada 19 juta lapangan kerja. Itu amin. Itu berarti impactnya ke gue juga. Gitu. Semua ekonomi naik ya alhamdulillah. Ya 19 juta, udah ada belum 19 juta? Ya baru 15.000 gitu. Ntar bisa, kalau belum bisa cek lapor Mas Gibran. Iya. Oke. Nih jadi kita mau ngomongin gig ekonomi hari ini. Maksudnya kan teman-teman juga udah banyak gitu yang apa ya? Zaman sekarang tuh orang kerja jadi freelance gitu-gitu kan. Gua nggak mau terikat sama jam kantor lah, nggak mau inilah, nggak mau itulah. Gue freedom gitu kan. Idealisme lah. Iya, idealisme, freedom. Gue nggak tahu financialnya freedom banget. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu ya. Yang penting freedomnya dulu. Maninya free doang, maninya. Hilang lu money. Boy free doang. Iya free doang lu hidup lu. Agak ada kesibukan lu free. Enggak ada kesibukan. Jangan. Lu harus. Iya, harus sibuk. Harus sibuk, produktif. Nah, ini hari ini kita bahas soal gig ekonomi, sistem kerja yang banyak orang yang bikin banyak orang jadi kerja sebenarnya. Bikin orang jadi kerja. Tapi tapinya gig ekonomi itu dia tidak masa depannya tuh ya kurang pastilah gitu kan. Karena dia itu cuma berbasis proyek nggak sih kan? Berbasis proyek, orderan. Iya, jadi sifatnya tuh kayak jangka pendek. Mungkin apa aja kan contohnya gitu kan teman-teman gitu kan. Ya mungkin salah satunya tuh freelancer gitu ya. Freelancer sendiri juga banyak kan? Iya, freelancer, kurir, terus semacam. Ya teman-teman kita yang driver ojol juga, ya itu juga ekonomi juga kan. Apa namanya? Content creator kayak gitu. Kayak gue. Tukang penjual makanan pinggir jalan, gig ekonomi. Oh, berarti UMKM? UMKM ini tergantung UMKM juga. Kalau UMKM dia bayar pajak udah nggak termasuk gig ekonomi. Oh, kalau UMKM yang bikin pabrik itu bukan gig ekonomi, itu namanya pabrik formal. Tapi kalau apa namanya dipanggil terus kerjain terus dibayar harian, upah harian, nggak ada kontrak, nggak ada apa, itu disebut gig ekonomi. Santosuru salah satunya. Itu the best sih untuk mengimplementasikan gig ekonomi, indis ekonomi. Itu Santosuru the best sih. Soalnya gue rasa anak muda tuh harus ngikutin dia sih. Lu kerja apa aja yang penting capek coy. Lu inget kata Bang Wancoy? Kalau kata Bang Wancoy yang penting kerja apa yang penting capek bos. Iya. Ini kayak Santosuru ini. Mungkin daripada pemerintah gue bingung kali ya. Nih gimana caranya kita menambal APBN suruh Santosuru. Iya. Tapi jangan lupa bayar pajak. Dipajakin tuh servisnya tuh. PPN ya. Oh ya, itu kita bahas gitu ya. Sebenarnya kan itu jadi itu gua nggak tahu gig ekonomi itu sebenarnya jadi economic loss apa enggak ya di mata pemerintah ya. Cuma
kita bahas satu lah. Nah, apa namanya? Gua pengen bahas yang satu yang pertama dulu. Ini kan kita ngomongin apa itunya kan, apa itu gig ekonomi gitu. Jadi maksud gua tadi kan kita udah bahas gitu ya, sistem kerja berbasis proyek, tas atau layanan jangka pendek ya. Contohnya ya tadi teman-teman driver ojol gitu kan, terus yang ngantar-ngantar makanan. Mungkin tadi Pak Morik juga bisa nambahin dengan UKM gitu kan. Enggak freelance yang di rumah tuh yang biasa mungkin dapat kerja dari LinkedIn gitu-gitu kali dari ya. luar negeri juga termasuk gig ekonomi. Iya yang tapi yang sifatnya proyek kan ya, yang sekali beres ya habis itu lo harus cari lagi. Nah, itu kan apa namanya? Itu kan pekerjaan yang tidak berstatus karyawan tetap, tapi lebih ke freelance atau kontrak gitu ya. Iya. Nah, itu perbedaan kalau di sini gue baca ya, perbedaan dengan pekerjaan formal adalah dia nggak punya jaminan sosial, mungkin kayak BPJS gitu-gitu kali ya, atau apa namanya, kayak asuransi gitu-gitu. Tidak ada karir struktural ya, betul juga ya. Iya, lu nggak bisa lu naik jadi manajer terus jadi CEO di situ, nggak bisa. Iya, kan nggak bisa. Nih, kan dulu katanya teman-teman driver itu kan kerjanya setara manajer gajinya. Iya, udah nggak zamannya. Udah nggak kayak gitu lagi. Iya, supply demand berlaku lah. Sama ini pendapatan tergantung order. Nah, mungkin kalau itu kan dari itu ya, dari definisinya ya. Sekarang gue pengen tanya dah. Maksud gue, lu tuh pelaku gig ekonomi apa enggak? Gue semi pelaku gig ekonomi. Semi itu gimana? Kerja formal dan informal juga. Gue somehow ngambil project di tempat lain, based on project, bukan karyawan tetap. Tapi di satu sisi gue sebagai karyawan di satu perusahaan gitu. Oh, kita belum ngomongin background. Tadi kita iya, background. Kita ngomongin background sama Rep dulu ya. Lu lulusan apa? Lulus apa enggak? Lulus apa enggak? Iya. Lulus apa enggak? Lu kerja di mana gitu-gitu. Terus lu udah berapa tahun di industri itu? Oke, background kenapa kita bisa kenal. Gua sama Abel itu udah temenan udah hampir berapa tahun? Tahu? 9 tahun, 8 tahun. Iya, hampir 10 kali ya? Iya, hampir 10 lah. Hampir 10. Nah, gua itu satu sekolah sama dia, cuma beda angkatan doang. Dia 3 tahun di atas gua. Kita sama-sama di IT RPL, software engineer gitu. Dan sampai sekarang di bidangnya sama gitu. Terus gua lulus, gua kerja formal di kantor. Terus gua merasa bosen. Terus dia ada kerjaan, gua join sama dia. Oh iya. Meskipun gaji turun. Jangan gitu. Tapi gaji turun bener. Iya bener ya, itu gue bosen aja. Gue ngerasa hidup gue kalau kerja kantoran tuh ngerasa ya lagi gini doang tiap hari. Gue naik kereta. Iya, kerja apa nih kok nggak capek gitu ya? Iya. Kurang capek, mental gue kurang terkuras. Gitu. Iya. Nah, kalau sama dia kan dulu ya base-nya itu konsultan lah ya. Jadi kita kesana kemari ya project, kenal sama klien, terus kita ngasih solusi, terus apa namanya banyak diskusi segala macem, dan itu menurut gua kesenangan gua di situ. Ya, sampai akhirnya kita ketemu Pak Gori. Iya, sampai akhirnya kita ketemu Pak Gori itu PM dan gua tech lead-nya lah bisa dibilang gitu. Dan ya udah, here we are, kita di sini gitu. Tapi sekarang gua selain di kerjaan bareng sama Abel ya gua kerja formal di kantor lain gitu. Ya buat nambah-nambah lah. Lu ini lulus kuliah gak sih? Gua lulus, alhamdulillah, binus online 8 tahun, Pak. Hah, 8 tahun? 8 atau 7 tahun lah gitu. Lu bisa itu? Masih lulus? Bisa, ya itu gua buktinya. Gitu, lo yang mau lulus. Jangan ditiru bro, duit lu habis. Itu kan 8 tahun emang bisa ya lulus? 7 tahun mepet. Oh, udah 8 tahun besok, kalau gua lulus tahun terakhir tahun kemarin, kalau gua lewat ya gua DO. Setahu gua di binus 8 tahun itu DO. Iya, ngulang lagi, paling gua nanti lanjutnya di kampus ruko. Parah lu. Ya, ada dekat binus. Iya. Yang dekat binus. Atau dekat di kampung gua ada. Iya, keluar gang sebelah kanan. Nah, itu ada kampus ruko tuh. Menarik di situ. Sorry ya kampus ruko ya. Kita nggak ini, kita tidak diskreditkan. Ya, kita tidak mendiskreditkan kampus ruko. Cuma itu opsi kalau gua di DO dari BIN sudah itu aja sih. Tapi itu sebagai opsi dan sebetulnya iya. Maaf ya, kampus ruko. Iya, kampus ruko nih. Abel kadang suka ngomongnya asal ini. Berarti lu di binus ngambil apa? Gua lagi IT lagi. IT lagi kan? Oke. Berarti dari dulu dari lu zaman lu sekolah sampai sekarang. Berarti kan itu masih relate sama kehidupan lu kan? Ya lu emang masih nyari duitnya di situ kan? Iya. Nah,
Setahu gue ya di dunianya kita itu mungkin salah satu penyumbang paling banyak kegiatan gig ekonomi itu kan. Ya, karena ya kita kan kerjanya mostly bisa di eksekusinya by remote gitu loh. Gak perlu lu onsite kecuali anak-anak jaringan networking yang lu main server segala macam lu harus onsite. Sisanya lu bisa dari mana aja. Kecuali ya kantornya mewajibkan onsite aja sih. Oke. Nah, kerjaan lu sendiri kan setahu gue ya, lu kan kerja di Singapura kan sebetulnya kan? Oh, nggak di Bali. Kantor gue di Bali. Oh, ya, Cuma klien gue macam-macam. Ada terakhir ini gue lagi dapat klien dari Luxembourg. Itu sebelahnya Citerep. Beda tol doang. Beda tol doang. Beda tol. Ada Citerep. Terus ada Gunung Putri baru Luxembourg. Oh iya, Gunung Putri. Nah, Luxembourg mungkin Transjakarta kalau ada ini Taman Mini Luxembourg. Oh iya, Blok M Luxembourg ada. Enggak biar orang Luxembourg bisa ke Taman Mini. Kasihan dia enggak. Mungkin lihat keong mas mau enggak mau. Iya kan IMAX tuh. Bisa ngeliat lu peta Indonesia dari atas. Iya bener loh, orang Luxembourg kapan aja lihat keong mas kan. Bisa. Orang Luxembourg gak bisa ngeliat peta Indonesia. Ya betul. Luxembourg tuh Eropa setahu gue ya, bener ya? Eropa. Luxembourg. Itu lu nah kalau yang di situ berarti kan lu kerjanya formal ya tetap ya. Tapi ya walaupun lu kerja formal, tapi lu tetap remote kan? Ya, gua remote dan tim gua itu spread across SEA. Jadinya Southeast ada Asia. Ya Southeast Asia, Kamboja, ada Indonesia, Malaysia, bukan Malaysia sih. Mostly ya Kamboja sama Indonesia sih. Kamboja aman ya. Kamboja itu salah satu IQ paling cerdas di dunia ya. Ada mereka apa di Kamboja? Nggak ada kalau teman-teman gue banyak di sana. Biasanya suka bikin website kan di Kamboja. Nggak tahu. Gue nggak tahu. Belakangnya 88 gitu. Itu. Bapak ini yang sering depo. Iyalah kita. Ya duit 50.000 kan daripada buat makan mending. Nah, di bapak ini kan. Nggak mau. Jangan judi. Ntar dimarahin Pak Budi Ari. Jangan. Iya. Oke. Nah, balik lagi. Berarti kan kalau tadi lu bilang lu aja sebenarnya kerja kan udah remote kan? Iya. Iya kan ya. Jadi kerjanya nggak yang kantoran, nggak yang 9 to 5. Yeah. Nah, kerja remote sebelum ngomongin yang gig ya, maksudnya kerja remote sendiri tuh formatnya kayak apa dah? Karena menurut gue di Indonesia, menurut gue mungkin 5 sampai 10 tahun kebelakang tuh mungkin nggak umum kali orang kerja remote ya. Mungkin yang orang tahu tuh kerja, definisi kerja itu ya kantoran gitu. Iya. Orang datang ke kantor, itu lu rumah ya atau lu kantor, pokoknya kantor lah. Iya. Jadi lu datang pulang lu pulang bukan dari kantor. Iya. Makanya kemarin gue sempat bahas sama Pak Jaki sama Pak Ijul kan. Iya. Kan teman kita juga. Pak Jaki sama Pak Ijul sama tuh, gue pernah bahas sama Pak Ijul kenapa dia milih kerja kantoran, karena dia masih pengen ngerasain pulang dalam tanda kutip gitu loh. Iya, karena kalau kerja di rumah tuh langsung kerja gitu sih, nggak ngerasain ada pulangnya gitu. Mungkin dia nggak bisa bikin status di bis kali gitu ya. Iya. Anak apa namanya ya, nunjukin lanyard itu nggak bisa. Iya bener, lanyard nggak bisa. Kan Firsa Bersari nge-tweet ya kalau kita nggak kerja siapa yang mau ngutip gitu kali ya. Gitu. Tapi kalau gua dari awal nyemplung di IT, dari zaman SMK gua bercita-cita emang kerja gua di rumah cuy. Jadinya emang sampai sekarang ya udah terbukti semuanya gitu, dan gue bisa menghasilkan dari situ ya alhamdulillah gitu. Tapi maksud gue gini, daily lu tuh gimana sih? Kalau kerja remote tuh, gue juga nggak kerjanya nggak remote amat ya. Iya. Tapi gimana gitu maksud gue, lu bisa kan kantor lu satu di Bali, satu Singapura setahu gue kan? Cuma representatif doang di Bali mostly. Temen-temen gue banyak di Bali. Ya pun itu jauh kan? Jauh. Ya pun itu jauh kan, dan lu nggak pernah sono juga kan? Nggak pernah. Nah itu tuh daily lu tuh gimana? Maksudnya dan gimana caranya tuh si organisasi lu tuh jalan gitu walaupun sebenarnya lu nggak pernah ketemu. Nah kalau daily gue ya pagi, ya biasa bangun pagi gitu. Cuma gue bangunnya agak siang, mepet-mepet sama biasanya stand up kan kalau anak-anak IT itu. Yang mepet-mepet terus habis itu gue bangun stand up dulu. Jam berapa tuh? 9 kali. 9-an ya? Setengah 10. Biasanya jam 9 sih. Gue udah spare waktu buat boker dulu sejam. Nah itu habis sejam pas banget daily stand up. Habis itu kalau gue mules lagi, gue boker lagi. Habis itu penting nih. Gak penting itu. Lu gak bisa kerja kalau gak boker tuh. Nah habis itu ya gue nyari makan atau gue bikin kopi gitu kan. Ya udah lanjut kerja sampai sore. Ya ada
Kalau fleksibilitas kayak istirahat fleksibel lah, tergantung lu kalau ada waktu bisa langsung makan atau gimana. Selesainya kalau gua emang di tap jam 5 itu ya udah komunikasi biasanya antar apa namanya member atau personil itu jarang sih di atas jam 5. Jadinya kita anggap itu sebagai end of the day-nya kerjaan hari itu sih. Itu di luar kerjaan sampingan. Tapi ada, maksudnya kalau kerjaan samping pasti di atas itu ada lagi. Atau bisa gue lebih pagi atau lebih larut ke malam gue selesai kerjanya. Berarti bisa gue bilang ya, dengan ini lu nih, dengan ke flexibility yang ditawarin sama kerjaan lu sekarang, akhirnya lu memilih jadi pelaku gig ekonomi tadi ya? Iya, ya setengah-setengah lah. Setengah-setengah lah ya. Tapi lu udah punya safe bet, lu udah punya safety net, gaji bulanan gitu kan? Ya, yang penting itu sih. Abis itu lu baru jadi pelaku gig ekonomi tadi ya. Nanti kita bahas maksudnya apakah harus sama dengan Pak Muarif gitu caranya ya atau enggak, nanti kita bahas. Pokoknya kemungkinannya juga kan, karena kan nggak gampang juga kan pasti yang kayak gini ya. Iya. Dan tapi gue juga ngerasain sendiri sebenarnya karena gue juga kantor gue hybrid. Kita punya kantor ya, which is di SCBD gitu ya. Karena makin kesini ya makin gue tua, gue sadar gitu kalau misalnya ngantor itu ternyata ongkosnya mahal. Gitu. Ongkos mahal, waktu iya. Hidup lu itu yang nggak bisa diganti, nggak bisa dibeli sama orang lain atau diganti sama lu sendiri itu waktu bener. Jadi kalau misalnya gue lagi di rumah itu gue bangunnya bisa mepet kayak lu tadi gitu. Jadi gue bangunnya 8:30 gitu kan. Bangun 8:30 gue nana nunu minum segala macem. Jam 9 gue desu sama kayak dia. Itu masih bisa ini apa namanya, masih bisa ini. Tapi kalau misalnya waktunya gue ke kantor, kalau DSU-nya jam 9 di kantor, berarti gue harus bangun jam 6 pagi tuh. Iya. Itu gue paling benci tuh. Ya somehow gue sampingan pasti klien-klien gue banyak kan di Jakarta. Nah itu gue mesti bangun pagi dan gue benci banget itu. Jadi gue ngantuk-ngantuk ya kan, gue mepet-mepetin waktunya, itu ribet banget sih. Jadi lu harus pinter-pinter manajemen waktu sama disiplin, bukan disiplin juga sih. Lu tahu lu harus bisa kalkulasi waktu lu aja. Iya, dan kalau di Jakarta ini telat 10 menit berasanya parah Om Muarif ya. Iya. Pak Muarif ya. Macetnya. Iya, ketinggalan kereta gitu-gitu kan. Nah itu tanya padat udah lu capek duluan sampai tempat klien atau apa. Oke. Nah itu tadi sekilas ya soal Pak Muarif sama kerja remote. Nah kita balik lagi gig ekonomi gitu ya. Ini kan kita bahasannya hari ini gig ekonomi. Enggak, menurut lu dulu dah. Kan kalau ini kan definisi yang gue baca dari ChatGPT kan. Iya. Kalau menurut lu ngeliatnya gimana nih gig ekonomi di Indonesia secara general lah, sebelum kita masuk ke dampak dan lain-lain. Oke, gig ekonomi itu membuat semua orang bisa makan. Tapi secara ekonomi di Indonesia itu kurang bagus menurut gua, karena pajak itu sedikit jadinya. Harusnya itu jatuhnya ke dampak ya. Cuma ya gue ngeliat itu, jadi semua orang bisa makan. Seenggaknya ekonomi di bawah ini bisa rata gitu. Cuma kan gig ekonomi gak bisa bicara dengan lu level-level yang bawah nih. Middle juga banyak nih, level-level lu manajer atau apa, ada yang dia levelnya gig ekonomi juga. Dia gak terikat sama apapun, tapi secara penghasilan juga lumayan tinggi. Tuh ada tuh kayak IT gitu atau tim produk atau yang di ngambil klien dari luar negeri kan itu disebut gig ekonomi juga gitu kan. Dia nggak ada kontrak biasanya kayak gitu. Oh, itu kerjanya based on project aja ya? Based on project mostly. Gitu. Istrinya Om Rio kayaknya kayak gitu deh. Gua nggak tahu sih tapi. Pak Gori? Iya, Pak Gori. Istri Pak Gori. Ya, itu gua lupa. Beda luar dia. Kalau Bu Gori, seinget gua, nanti kita tanya Pak Gori ya. Seinget gua kalau Bu Gori dia sama kayak lu. Oh, gitu. Iya, dia kerja juga. Berarti ada representatif kantor. Ada representatif, tapi memang proyeknya kebanyakan dari luar. Oh, tapi ada yang misalnya dari Jepang gitu atau apa. Atau dari Eropa yang nyari developer dari Indonesia tuh banyak. Tapi itu kebanyakan dari luar negeri ya? Untuk sekarang kita tuh sebetulnya gini, kalau IT itu lebih demen sama luar negeri karena duitnya lebih kencang aja sih. Proyek soalnya lebih mahal sih. Lebih mahal. Kalau di Indonesia ya lu bayaran ya bisa dipotong-potong lah kalau bisa. Iya. Gitu. Gini. Mungkin kalau gue bisa, gue lihat fenomenanya gitu ya. Kalau misalnya di luar negeri itu kan, mungkin dia udah ada cost buat yang lain kan, dan UMR-nya udah tinggi setengah mampus kan. UMR Tokyo misalnya, UMR Jepang itu apa, UMR Inggris lah gitu ya, misalnya udah berapa gitu kan. Makanya banyak akhirnya perusahaan-perusahaan yang memang dia kerjanya sistem model remote kayak gini, tapi dia nyari pekerjaan di mana
yang pekerjaannya itu masih lebih murah gitu ya dalam tanda kutip Iya. ya. Tapi murahnya versi mereka juga ya buat kita juga udah decent gitu nggak sih? Iya betul Iya. udah cukup lah, mencukupi, bahkan termasuk gede Termasuk dibanding gede ya? rata-rata di Indonesia Makanya. Jadi, gitu. makanya kalau kita bisa lihat ya, gue pernah bahas di podcast sebelumnya kan. Ya. Nah, jadi nyari kerja itu kan semakin borderless kan, akhirnya dia semakin global Ya, gitu. Makanya waktu itu gue pernah bilang tuh di podcast, kalau lu cara kerja masih yang lama dulu ya, gue bilang ya masih yang nggak menolak AI, Iya. terus yang masih 9 to 5, lu pengennya work life balance di usia muda. Gue bilang, Ya. lu gitu-gitu mah kalah sama orang Vietnam lu gitu. Terus Kalau gua kan, orang Cina, iya kalau bener kalau orang Cina, Vietnam sih kita sekarang udah saingannya harusnya udah kita ngeliatnya sama Vietnam. iya. Ya, etos kerjanya tinggi. Let alone Singapura gitu yang udah lebih ngeri lagi gitu maksudnya Singapura levelnya. lebih ngeri lagi, Iya. Jepang lebih ngeri lagi, Korea lebih ngeri lagi. Iya maksud gue ya dan waktu itu gue pernah bilang kan di podcast yang sebelumnya, mungkin waktu itu Pak Gori yang ngomong ya, Asia tuh bisa jadi Eropa baru. Betul. Dan negaranya macan maksud gue. Iya, semuanya mindsetnya itu bekerja keras kecuali Indonesia. Kita juga kerja keras. Kerja keras, tapi Ya 19 juta lapangan pekerjaan kan kerja keras juga. Iya, itu kerja keras. Kerja keras. Bapak-bapak yang di sana. Nah, itu kan kalau jadi kalau gue lihat ya gig ekonomi ini bisa dibilang gue nggak tahu lah ya kan industri kan berubah terus ya. Betul. Jadi gue bisa bilang salah satunya mungkin adalah tujuan mulianya ya. Tujuan mulianya kan memang jadi ada pemerataan gitu kan. Iya. Ya kan orang-orang yang orang-orang yang tadinya tuh kayak kita lah di Indonesia yang emerging market emerging negara berkembang gitu-gitu tuh. Iya. Akhirnya bisa dapat kesempatan untuk dapat kerjaan dari luar negeri sono gitu kan. Iya. Dari barat lah gitu yang udah lebih maju gitu kan. Betul. Dari lebih maju. Nah, itu yang sebelumnya nggak bisa dan nggak ada tanpa gig ekonomi ini kan. Dan gig ekonomi ini juga memang dia didorong dari teknologi. Ya lebih impactnya itu setelah COVID makin banyak tuh. Jadinya setelah COVID kan orang-orang mulai digitalnya tuh udah mulai nyetel tuh. Sampai sekarang mungkin sampai ke depannya gitu. Apalagi penggunaannya segala macam, jadi gig ekonomi itu makin banyak lah di sini. Banyak ya? Makin banyak. Yang kayak gitu bakal mati mah ya. Tergantung sih coy. Kita kan ngomongin konteksnya gig ekonomi ya. Iya. Bukan IT dalam dalam konteks yang sempit di IT aja gitu. Kalau gig ekonomi itu contoh kayak ya lu tukang cukur rambut yang pinggir jalan Garut itu kan gig ekonomi. Terus lu driver turis di Bali kan gig ekonomi. Oh iya, oh iya juga ya. Kenapa Iya. tukang cukur di pinggir jalan bisa jadi gig ekonomi? Kenapa? Ya karena dia bukan karyawan, dia karyawan untuk diri dia sendiri kan. Oh. Dan dia nggak ada kontrak, dia kerja aja. Nggak ada tunjangan pensiun, nggak ada BPJS, dia BPJS bayar sendiri. Gitu. Ya nggak ada bedanya kan? Iya juga sih. Iya. Iya juga. Kalau kecuali ngomongin kita remote worker itu beda lagi konteksnya gitu. Oh iya, kalau lu sendiri di kerjaannya lu yang remote itu ada kayak asuransi gitu-gitu? Ada. Oh. Ya dia karena kita representatifnya di sini Singapura. Jadi kalau yang di sini yang ngikutin sini. Oh, jadi tetap ada ya BPJS Ada gitu-gitu. pajak segala macam ada kan formal. Oke. Mungkin buat teman-teman yang kayaknya kan teman viewers kita kan kebanyakan Gen Z, kebanyakan Gen apa gitu ya. Mungkin kalau misalnya untuk mendambakan kebebasan gitu ya, apalagi waktu ya waktu ntar kita bahas lebih lanjut soal waktu. Yeah. Tapi gue bilang dari obrolan kita yang di awal ini mungkin ya cara Pak Muarif itu bisa ditiru sih. Menurut gua bagus juga. Kenapa? Karena teman-teman harus tetap punya safe bet ya. Menurut gue ya. Ya safety net lah harus. Iya, menurut gue teman-teman tetap harus punya safety net dan menurut gue udah banyak nggak sih Rip, yang nawarin kayak gitu? Maksudnya yang kerja remote gitu-gitu tuh. Banyak di Jepang tuh banyak. Bahkan mereka tuh di Jepang itu menurunkan ekspektasi mereka. Cuma bisa pakai bahasa Inggris aja udah cukup. Oh, bahkan udah nggak harus belajar bahasa Jepang ya? Nggak perlu. Oh, mungkin di China gitu-gitu juga. Oh, kalau China masih mereka masih bisa fulfill sama SDM mereka. Cuma kayak China orangnya banyak. Jepang terus kayak Jerman ya negara-negara Eropa. Cuma kalau negara Eropa kan mungkin peraturan lebih strict ya. Jadi somehow kayak gitu-gitu biasanya di jalur belakang tuh, nggak sebagai mereka bayar kita tuh kayak mungkin bayar project aja, bukan membayar per main hire-nya, bukan, beda lagi. Oke.
Nah, mungkin bisa dicontoh teman-teman ya. Maksud gua kalau misalnya lu baru lulus kuliah banget nih. Kalau lulus kuliah banget langsung gig kayak gitu ngeri juga kali. Apa gimana? Ya tergantung sih. Saran lu. Iya. Tergantung sih. Kalau lu apa ya bisa manage double job, it's okay. Gua nggak nyaranin, tapi cuma kalau lu ada temen gua kerja double di sini sama kenalan gua sih. Ini dia cerita sama gua kerja di sini sama di Hong Kong. Tapi Hong Kong ini karena dia apa namanya? Dia lebih maju lah peraturan ininya. Jadi nggak ada masalah tuh double job kayak gitu. Dan dia menganggap kita pengalaman multi project dalam satu waktu itu dijadikan 2 tahun pengalaman nih. Jadi kayak misalnya gue megang project dalam satu waktu 2 project gitu. Berarti gue 2 tahun pengalaman. Oh, dalam satu kali jalan ya? Iya, dia mikirnya kayak gitu. Which is bagus menurut gue, itu lebih fair cuy. Dia pengalamannya lebih banyak jadi jatuhnya kan. Ya. Otak gue kalau ini kan otak konsultan nih. Kalau dibandingin sama otak-otak programmer biasa jauh. Gitu. Otak programmer biasa kan dia cuma menyelesaikan masalah dia sendiri yang dikasih sama ini. Cuma kalau kayak gue gitu, karena gue biasa berapa project dan gue domainnya tuh banyak yang gue paham gitu. Jadinya ya secara pengalaman gue harusnya lebih dikali 3, dikali 4 gitu. Dan view lu lebih helikopter kali ya? Iya, view gue lebih helikopter. Ya, karena nih hati-hati teman-teman ya. Maksud gue kita ngomongin gig ekonomi ini ya. Kalau misalnya teman-teman bilang di industri gue deh, kayak misalnya yang di IT gitu ya. Kalau lapangan pekerjaannya masih banyak, iya, tapi pekerjaan makin susah ya, bener ya kan? Iya. Karena gini, kerjaan-kerjaan junior ya, kerjaan-kerjaan junior yang ngerapiin coding, apa yang bikin fitur tuh mati sama AI loh. Abis. Iya. Gua bisa ngoding satu modul itu cuma 15 menit. Iya. Sekarang depan belakang. Bahkan gue tanpa buka ChatGPT, gue tinggal nulis prompt aja di Windsurf atau lu pakai kursor atau apa itu selesai. Fungsi lu belajar fungsi lu yang junior udah gak kepake, makanya lu kalau mau terjun IT lu harus pinter banget. Iya. Pinter banget. Mungkin gini, dimanfaatkan waktu teman-teman ya. Maksudnya kan sekarang kalau misalnya kayak Gen Alpha itu kan masih punya waktu cukup panjang kan. Misalnya lu masih SMA gitu ya. Jadi di masa kuliah lu itu mungkin lu bisa mulai ngambil ini nih proyek-proyek ya kan. Lu bisa manfaatin si momentumnya gig ekonomi tadi. Karena sesuai kata Pak Muarif ya, mungkin nanti ke depannya gitu Pak Muarif ya, karena yang ekonomi udah kayak gini ya, ekonomi udah nggak jelas lah gitu ya. Maksudnya udah nggak standar gitu. Menurut standar kita, akhirnya orang tuh akan ngelihat pengalaman mungkin lebih mahal kali ya, karena teknisnya nih, kalau apalagi di industri gue ya, coding itu tuh dengan mudah dikerjain sama AI kan. Iya, lu bakal ngelihat codingan yang sekarang lu buat itu kayak bahasa assembly, udah nggak usah dilihat lagi. Jadi lu sekarang komunikasinya by prompt. Jadi lu kayak ngeliat codingan lu udah kayak bahasa assembly, jadi lu nggak usah pedulikan, yang penting jalan gitu ya. Iya ya, dan itu kalau di level senior kayak kita gini udah nggak butuh junior, gimana tuh? Lu harus mikir tuh teman-teman ya. Ya honestly gue nggak butuh junior. Repot tuh ya kan. Ini aja maksudnya dari pernyataan itu aja. Gue nggak tahu tapi Pak Muarif ya. Tapi dari pernyataan ini aja. Oh bahkan gini deh, gue share aja deh. Di kantor gue sekarang tuh isinya 4 orang. Gue waktu itu pernah ngomong di podcast loh, di podcast sebelumnya. Isinya cuma 4 orang. 4 orang ini Pak Muarif ya bisa ngerjain, lu bayangin ya. Gue bisa ngerjain apa namanya? Gue kan industrinya kan teleradiologi ya. Betul. Jadi pembacaan foto torak, baca X-ray itu bisa 1000 sehari loh. Bayangin 4 orang. Itu 4 orang tuh yang dokter cuma 2. Iya. Iya, itu dari yang gue berdua coding itu kita plus ChatGPT udah cukup. Lu nggak ngoding langsung kan? Kagak, ya. Gua nggak ngoding, bahkan gua nggak ngoding gitu. Ya. Ya itu yang ngoding cuman 1 temen gua dan itu cukup buat ngehandle itu data segitu banyak. Ya memang. Bayangin. Kejadiannya gitu. Iya. Faktanya begitu. Dan sebetulnya yang paling penting sekarang yang menurut gua nggak bisa diganti ya. Gua nggak tahu ya. Manusia itu kan punya desain atau apa selera atau kayak arts gitu. Nah itu yang nggak bisa tuh. Itu satu. Karena bisa jadi nanti ada art style baru dan nanti kayak UI UX-nya baru itu mesin tuh nggak bisa karena dia baca pattern. Yang kedua itu adalah produk yang dipakai sama manusia. Nah orang-orang produk nih, kalau bisa orang-orang produk tuh belajar ngoding tuh.
biar ya dia ngerti apa yang dia coding, sekedar ngerti, cuma yang penting dia tahu domain knowledge-nya dia tuh bikin produk tuh gimana gitu. Nah sisanya ya domain expert lain kayak misalnya kesehatan atau apa gitu, itu gak ya sisanya bisa dilakukan mesin sih. Nah ini jadi menarik Pak Morip ya. Waktu itu di podcast yang sebelumnya ya sama Pak Jaki sama Pak Izul itu, waktu itu Jaki bilang gini, si Pak Jaki dia bilang awalnya dia berpikir AI itu nggak bakal bisa kreatif sampai AI-nya beneran kreatif. Ya. Itu yang dia waktu itu bilang sama gue tuh. Jadi waktu itu kita bawa contohnya tuh satu scene di film Ghibli. Itu dia bilang bisa sampai 2 tahun. Which is waktu gue riset bener tuh bikin 2 tahun itu untuk satu scene 13 detik. Pak Morip ya. Itu sama kayak AI. Goblok cuma nge-prompt doang coy. Loading jadi. Ya. Bahkan lu bisa dari situ aja kreativitas lu nge-prompt itu bahkan bisa jadi 3 atau 4 alternatif gitu. Dari situ doang yang tadinya lu harus bikin 2 tahun. Maksud gua. Sebetulnya AI itu ngebantu dari 2 tahun itu jadi 3 detik. Lu mindsetnya jangan lu kira lu AI bisa kreatif, enggak, AI enggak bisa kreatif. Oh, iya bener juga ya. 2 tahun tuh bisa jadi 3 detik. Bisa jadi Ghibli tuh bisa bikin film yang multiverse atau gimana itu yang dari segi ceritanya itu lebih cakep dan itu lebih jadi orang kreatifnya tuh nanti lebih explore. Oke. Gitu. Ibaratnya gini loh, kalau lu nggak punya bayangan atas artsnya Picasso, AI nggak bisa bikin artsnya Picasso karena dia nggak punya datanya. Picasso kan tetap Picasso. Misalnya dia punya style itu, ketika ada data Picasso masuk, baru dia ngerti. Iya. Itu bukan kreatif namanya, itu namanya copy paste. Oh iya benar juga ya. Jadi bukan kreatif, bukan proses kreatif itu namanya. Proses kreatif itu kan menemukan ide baru. Iya, jadi Pak Jaki kalau mau debat Pak Morip ya. Iya. Kita debat agama aja, Pak. Jangan itu. Oh, jangan. Nah, debat agama ntar kita dipanggil sama ini. Ya itu. jangan. Kan akhirnya gara-gara AI juga ya kan akhirnya AI lagi ke ekonomi lah apalah ini kan saling relate lah. Iya. Ini kan jadi peta orang nyari duit ya. Mungkin dari awal, mungkin berapa kali lah ya revolusi ya. Maksudnya peta orang nyari duit. Dan mungkin menurut gue ya, Indonesia itu kan merdeka tahun 45 kan. Mungkin establish tuh ekonomi sekitar tahun 70-an kali ya. Iya kan, establish tuh baru tuh ekonominya tuh. Sekitar tahun 70-an sampai ke tahun 90-an mungkin Pak Morip ya. Itu tuh kita economic boom, terus kita akhirnya mengestablish cara kerja yang sekarang nih. Di tahun 90-an itu. Mungkin sampai 2000-an awal kali ya. Nah mungkin ketika ada revolusi internet ya, bukan revolusi industri ya, revolusi internet dan internet udah mulai masuk. Nah itu mungkin shifting pelan-pelan tuh cara cari kerjanya ya. Udah mulai masuk lah cara kerja remote ya kan. Udah apa namanya terus yang cara kerja remote menurut gue mulai populer itu sebelum zaman COVID sih. Sebelumnya gue rasa masih orang tuh masih asing, masih susah untuk gimana sinkronkan. Iya, gimana ngobrol gitu kan. Iya. Nah, kalau setelah COVID itu baru tuh mudah tuh. Iya, menurut gue gini, COVID itu ya, itu satu momentum yang akhirnya orang dipaksa untuk berubah. Iya, dipaksa untuk berubah gitu. Jadi kerja tuh udah bisa sedinamis itu sekarang. Iya. Yang orang-orang yang biasa kerja korporat terus 9 to 5 terus kerja berdasarkan sistem SOP itu udah mereka tuh kan nggak terbiasa kerja dinamis kayak gitu. Iya, nah, kerja kok di rumah? Iya, gitu kali ya. Segala surat menyurat segala macam kan sekarang udah bisa e-sign segala macam kan. Itu bentuk perubahannya juga gitu. Sebelumnya kan kayak lu materialnya mesti beli kan, mesti fisik dan lu mesti nganterin ke orang. Sekarang nggak perlu. Lu tinggal email e-sign udah sah gitu. Oh, iya. Revolusi yang sana. Gitu. Ya bahkan lu nggak ninggalin rumah sama even buat beli materai ya, lu nggak ninggalin rumah ya? Nggak ninggalin rumah, ngapain juga? Iya makanya, iya benar-benar. Revolusi cara-cara yang kayak gitu. Dan Indonesia harus segera adapt kayak gitu harus sih. Segera adapt, kalau enggak kita ketinggalan event sama negara saya juga ya. Saya sih ya bisa sih, cuma iya kan? Iya, cuma kita lumayan canggih lah menurut gua. Oh, kita lumayan canggih. Lumayan canggih lah. Oh, kita lumayan canggih loh. Iya, lumayan canggih menurut gua. Ya QRIS aja di Indonesia termasuk yang paling gede kan. Oh iya juga ya. Oh iya, Donald Trump gak bikin. Donald Trump. Bisa apa lu Donald Trump? Donald Trump bisa bikin lu. Maaf nih Mastercard ya cuma. Maaf nih. Iya cuma QRIS kita emang canggih. Dia gak bisa bikin, akhirnya dia marah-marah ya. Nyerangnya yang lain, bukan bikin sendiri lo. Tanya sama Sam Altman lu, maksudnya dia gak bisa bikin. Cipit ya. Tanya sama siapa namanya?
Elon Musk Starlink bisa bikin, dia itu nggak bisa bikin. Tahu ya, tapi itu positif. Oh, enggak, berarti kita ini termasuk canggih juga kali ya? Termasuk canggih menurut gue sih. Oh. In certain way canggih lah. Iya. Tapi ada aja yang ketinggalan. Iya. Enggak, ini trivia aja. Jadi gue kalau suka nontonin ini ya, apa namanya? Kan buat sambil makan gitu ya. Gue suka nontonin orang-orang yang travel vlog tuh. Ya. Kalau yang dari Amerika atau dari Eropa tuh dia justru kaget ngeliat kereta kita. Iyalah. Jadi dia udah ngebayangin kereta tuh yang kayak di New York sono kali ya, misalnya udah bau kencing gitu ya. Orang banyak gembel segala macam. Di Indonesia dia naik KRL. Wih, gila. Ada AC lah segala macam. Keretanya tepat waktu. Lebih kaget lagi waktu dia naik MRT. Iya. Lebih kaget lagi. Perubahan KRL itu salah satu yang merubah habit kita dalam berkendara. Wow, jauh itu drastis lah. Jadi kita tertib segala macam itu karena KRL sih. Oke. Jadi intinya poinnya ya kita nggak ketinggalan amat sebetulnya gitu ya. Ya mungkin dari sisi riset dan teknologi ya segala macam. Agak susah sih. Kita masih dari luar semua penemuan-penemuan. Iya. Gitu. Kalau di internal kita nggak ada. Lucunya kemarin gua Pak Ustadz nih kemarin banget nih sholat Jumat. Jadi dia bilang khotbahnya tuh soal ini apa namanya? Soal pornografi lah. Ya. Terus ada satu pertanyaan, Pak Ustadz tuh dunia barat pornografinya kenceng tapi tetap maju, kata dia. Jangan lupa dunia barat ada dua, ada pornografi ya jalan tapi risetnya jalan. Lu pornografi doang, risetnya enggak. Gue ketawa. Bener tuh Pak Ustadz. Jepang emang pornografi nggak jalan. Risetnya nomor 1 bos. Iya. Tapi Jepang pornografinya kenceng tapi child rate turun ya, kenapa? Itu pemerintah. Mungkin anomali. Iya, mungkin Pak ini Kaisar Jepang belajar sama orang Jawa Barat kali itu yang anaknya banyak ya. Ya pokoknya kalau di sini kan anak bisa 11, 12. ditanya. Iya, mau nambah anak nih, entah isi koron gila. Anaknya jadi gig ekonomi juga itu. Iya, anaknya gig ekonomi. Iya. Itu 11 itu. Iya, 11. Jadi kalau ada 10 juta orang yang geek ekonomi yang sebelahnya dari si bapak yang itu yang didatengin dari bapak itu. Yang didatengin KDM. Nih, gue ngomongin dampak ya. Dampak geek ekonomi itu kan pada lapangan kerja itu kan jadi. Nah, ini Pak Jokowi pernah ngomong nih. Jadi dia tuh sebenarnya seneng dan cemas. Betul. Iya kan? Dia seneng tapi in the other hand dia cemas. Yeah. Senengnya gini. Solusi penganggurannya ada. Anggaplah kita punya 2 juta lapangan pekerjaan 2 juta pengangguran gitu ya. Terus tiba-tiba ada Grab, ada Gojek, masing-masing serap 1 juta. Kayaknya lebih ya. Ya kan, teman-teman driver tuh kayak lebih ya, totalnya nggak segitu kan. Mungkin pokoknya nih angkanya gue lupa gitu ya. Tapi lebih. Tapi menurut Pak Jokowi ya, dan ini menurut gue juga, gue nggak tahu nih menurut Pak Muarif, itu bukan solusi jangka panjang. Iya, itu sementara aja, ibaratnya kayak sebelum lu belum dapat kerjaan ya lu gig ekonominya dulu. Jadi jangan jadiin kerjaan formal sih menurut gua. Jangan kerjaan utama lu itu gitu. Itu sarannya. Iya, sarannya. Tapi ketakutannya Pak Jokowi, makin banyak nanti orang yang itu kan nilainya udah gila kan maksudnya. Jadi 2 juta orang itu udah menggantungkan ekonomi yang masih gig juga ya, masih gig ekonomi juga. Itu jutaan orang itu menggantungkan ekonomi yang masih gig ke satu company yang yang ya tergantung dia deh gitu ntar keputusannya, jadi nggak bisa dikontrol gitu kan. Gue ibaratnya sekarang itu ya ada seorang ibu namanya Indonesia gitu, punya 10 anak yang nomor 1 tuh kaya banget. Itu ngebiayain 1099 dan ini yang kerjanya tuh ya yang ngebantu cuma 1 doang. Kayak gitu sekarang kejadiannya. Ya pembayar pajak kan cuma 1% dari itu aja gue. Betul. Nah itu yang dikhawatirin Pak Jokowi, nanti pembayar pajaknya makin dikit gitu. Jadi gue pernah dengar satu podcast Benik. Sebetulnya tulang punggung ekonominya Indonesia itu ya memang Sinarmas ada kan, kita punya Grup Jarum, banyak konglomerasi gede ya, pengusaha-pengusaha hebat. Tapi ketahuilah ya, yang paling banyak jadi tulang punggung ekonomi Indonesia tuh kelas menengah. Iya. Yang kerja di levelan UMR terus dipajakin. Atau yang middle tuh dapat kena pajak sih. Kalau yang menengah UMR tuh biasanya nggak bayar pajak kan? Oh iya. Enggak, maksud gue yang menengah. Iya, lu apa-apa dipajakin. Iya. Lu beli apa, makanan dipajakin, makanan di Gojek aja dipajakin gitu, makanan pokoknya di
semuanya dipajakin lah. Sementara yang bawah-bawah ini ya lu dibantu sama kelas Iya. menengah. Jadi kita tuh mungkin angkatan kerjanya gue nggak tahu ya angka pastinya nih angka kerjanya itu akhirnya kita yang nge-carry ratusan juta orang yang lain. Betul, kondisinya gitu dan itu sangat memprihatinkan sebetulnya. Meskipun ekonomi kita besar, cuma ekonomi kita itu pemerintah tuh jadi nggak punya duit gitu kalau gitu. Pemerintah jadi nggak punya duit Nggak bisa ya. ngebangun. Nggak bisa ngebangun. Iya, itu masalahnya sih. Nah ini ya karena ya balik lagi ya tadi ya karena dampak gig ekonomi tadi. Betul. Memang salah satu ya misalnya kita jadi nggak pengangguran tapi dan dalam tanda kutipnya itu penganggurannya juga tetap ada ininya ya, ada ada dampak negatif, ntar kita bahas gitu ya. Tapi kalau kita bahas sisi positifnya dulu, yang gig ekonomi tadi, salah satunya itu tadi yang itu kita udah bahas. Jadi solusi pengangguran tapi jangka pendek ya. Jangka pendek loh. Solusi pengangguran jangka pendek, terus peluang kerja yang fleksibel untuk anak muda. Gitu kan. Jadi teman-teman nih yang baru lulus kuliah tuh punya opsi, gitu kan. Kan pekerjaan di Indonesia kan macam-macam kan, harus ada berpenampilan menarik lah. Tapi kalau lo jelek gimana ntar nggak bisa dapat kerja. Gali kubur itu pekerjaan lo. Gali kubur pekerjaan. Jadi Santo Suruh, lu member Santo Suruh lumayan kerja itu. Santo Suruh udah punya anak buah sih. Banyak. Oh. Keren Bang Santo Suruh ya. Iya, itu gua heads up sih. Itu salah satu solusi. Respect Bang. Respect. Tapi gue jujur ya, gue butuh orang-orang kayak Santo Suruh sih. Jadi kayak misalnya nyabutin rumput atau apa itu. Nah itu dulu ini nggak sih? Yang goklin gitu nggak sih? Iya, kan jadi itu kan gig ekonomi juga. Oh iya. Orang-orang yang nganggur harus kayak gitu aja udah. Lu udah pada nganggur kan, gak punya duit, main Mobile Legend doang sama FF. Iya, kalau udah punya duit yang 88 tadi. Oh iya. Tadi. Dan gitu. Pak Budi Ari tolong ya. Terus ini jadi ada opsi ya buat anak-anak muda itu juga buat dapat pendapatan tambahan kan akhirnya kan. Ya. Regardless apapun kerjaannya ya. Ya. Beberapa tuh gue tahu ya Pak Morip ya. Jadi kalau misalnya lu sering nongkrongin channel Pagori ya, channel gamingnya dia, channel gaming Pagori. Itu beberapa dari teman-teman kita tuh banyak juga yang memang cari sampingan itu dari jadi driver yang car lah, yang ride lah gitu, yang pakai motor gitu ya. Terus memang dia antar-antar makanan kayak Shopee Food gitu-gitu kan, yang memang kayak gitu. Dan memang itu diperlakukannya mereka sebagai side hustle, which is menurut gua keren ya. Iya itu justru yang kayak gitu yang bagus. Daripada lu nggak ngapa-ngapain di rumah kan. Iya kan. Daripada lu nggak produktif kan. Iya waktu itu gue pernah bilang kan, kalau masih muda itu lu yang punya cuma waktu gitu. Makanya lu kalau misalnya lu dapat magang syaratnya banyak udah gitu. Selama lu nggak di-abuse iyain aja gitu. Karena menurut gue tadi yang pilihannya dua kan. Kalau misalnya lu daripada lu di rumah aja kan, mau nggak lu ngikut temen-temen ini ikut gig ekonomi gitu kan, jadi driver atau jadi apa. Karena menurut gue ya itu salah satu cara lu untuk daripada lu nggak ngapa-ngapain gitu kan, which is pengalaman kerja. Tapi mungkin sorry nih ya teman-teman ya, tapi mungkin itu akan killing time aja ya teman-teman ya. Terus jadi maksudnya kalau misalnya memang lu pengen ini tuh bisa bunyi di CV lu ya, mungkin nggak gitu ya. Sorry nih ya, tapi itu nggak bisa bunyi di CV lu. Mungkin bisa contoh tadi cara Pak Muarif ya. Kalau misalnya emang kayak gitu, sekarang juga platform kan banyak Pak Muarif ya. Ada LinkedIn juga bisa kan, LinkedIn temen lu punya temen. Iya. Gue dapat kerjaan kayak gitu sih. Iya sama. Iya, lu tapi kan kalau kayak gitu lu bangun network ya kan. Mungkin kalau lu udah senior lu bisa ngomong, atau lu bisa deket sama temen lu yang udah cukup senior lah gitu kan. Lu bisa minta arahan gitu kan. Dan teman-teman gak usah takut, tuh kan kebanyakan platformnya gratis juga ya. Iya gratis gitu, kayak 1000 Lancer setahu gue kan. Ada apa lagi kayak banyak ya. Nanti teman-teman coba cari aja ya, daripada teman-teman tuh di waktu luangnya nggak ngapa-ngapain gitu. Gitu. Itu mesti dimaksimalin. Udah gitu kan kata Pak Muarif tadi di beberapa negara ya, itu tuh bahkan kerjaan sampingan lo itu dihitung sendiri Pak Muarif ya. Iya. Jadi per jamnya beda lagi tuh pengalamannya. Jadi lu kayak istilah lu kayak jadi pilot, kayak bawa 2 pesawat di waktu yang bersamaan ya. Hebat kan? Jadi, jam terbangnya itu jadi dihitung 2. Iya, jam terbangnya jadi dihitung 2. Nah, itulah sisi positifnya gig ekonomi ya. Jadi teman-teman, mumpung ini lagi hot dan in gitu ya. Tapi ini bakal mati enggak juga kayaknya ya. Di Indonesia masih banyak sih. Iya. Masih sampai berapa puluh tahun pasti ada gig ekonomi. Karena Indonesia ya ditopang sama gig ekonomi sebetulnya. Tapi secara perputaran uang, secara ini ya, cuma secara pajak itu enggak. Iya. Itu aja sih.
Iya iya. Waktu itu gue pernah denger di podcast juga tuh sama. Ya. Maksudnya kalau lu ciri lu negara maju itu ekonomi formalnya ya semakin banyak. Iya sebenarnya. Tapi Indonesia nih ada baiknya ada buruknya ya. Ketika kita COVID negara kita nggak ambruk. Iya, lu masih growth 4-5%. Waktu itu keajaiban. Iya, itu ditopang sama sama gig ekonomi. Tapi ketika mesin-mesin pabrik di Cina udah nyala lagi, ya kita segitu-segitu aja. Iya, lu nggak kemana-mana, lu iya nggak kemana-mana. Jadi ya itulah salah satu dampak negatifnya ya. Ya. Nah terus kedua nih kita ngomongin negatif sekarang. Nah ini ada juga nih Pak Muarif ya, tidak ada perlindungan ketenaga kerjaan gitu. Ya. Dampaknya BPJS dan lain-lain gitu ya. Ya. Ini mungkin gua sekedar coba relate ya sama teman-teman. Jadi ini debatable tapi waktu itu gue pernah ngobrol gitu di sama teman-teman. Ini soal berita yang kemarin teman-teman driver kita yang Grab sama Gojek gitu tuh minta perlindungan sosial lah BPJS minimal gitu-gitu sama THR. Ini dari sisi gue dulu ya, Pak Muarif ya. Sebenarnya gini, menurut gue ini ada salah kaprah. Jadi salah kaprah di kalangan masyarakat Indonesia ya tentang mengartikan mana gig ekonomi, mana memang pekerjaan formal. Menurut definisinya pemerintah, jadi gig ekonomi nih teman-teman driver dan yang lain-lain itu masih ekonomi informal. Iya, itu yang masih nggak bayar pajak, belum terikat sama undang-undang tenaga kerja, belum terikat sama peraturan yang lu harus bayar BPJS dan lain-lain gitu Pak Muarif ya. Jadi teman-teman kita ini masih dianggap ekonomi informal. Problemnya di Indonesia ekonomi informal itu safety netnya masih sedikit. Gitu. Menurut gue ya, undang-undangnya belum banyak. Terus jaringan perlindungan sosialnya juga hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Awareness-nya nggak ada. Hampir nggak ada. Sebetulnya kalau lu gig ekonomi tapi lu ngurus jaminan sosial lu sendiri, jaminan kesehatan lu sendiri, nggak ada masalah. Sebenarnya nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Misalnya lu gig ekonomi tapi gaji lu 100 juta. Iya. Ya lu pakai asuransi luar negeri kan bisa. Itu kan lebih enak dari lu pakai BPJS doang. Atau lu daftar asuransi misalnya yang bisa investasi di masa tua lu, itu kan aman-aman aja. Iya, tapi masalahnya ya kadang nih orang Indonesia itu nggak kepikiran ke situ. Itu masalahnya. Dan sedikit orang yang gaji 100 juta itu ya. Iya, itu nomor 2. Itu yang paling penting sih, gaji gue nggak segitu. Nah, maksud gue gini, awareness orang untuk di Indonesia ini ya, mungkin ya karena nyari makan buat besok udah susah. Jadi let alone kita ngomongin yang masa pensiun gitu. Makanya kan sebetulnya secara undang-undang pemerintah tuh menyediakan ada BPJS ketenagakerjaan, ada BPJS kesehatan kan, supaya kalau lu sakit lu nggak bayar, supaya hari tua lu tetap punya duit. Ya itu kan safety net yang dibikin pemerintah. Tapi masalahnya itu safety net dibikin buat kerjaan formal. Nah kebanyakan teman-teman kita ini tidak dianggap formal menurut definisinya pemerintah. Pemerintah lu gue lo harus lu. Udah gitu jarang yang bayar. Jadinya yang backup kerja formal. Iya betul. Iya. Mau nggak mau. Berapa kali kayak misalnya istri gue kan nakes, ya dia kadang nemuin yang belum dibayar berapa tahun. Gue nggak mau. Iya gue tahu. Itu kayak gitu. Dan kalau kita lihat jumlahnya ya teman-teman khusus nih ya spesifik ngomongin driver kan itu yang paling banyak gue rasa ya. Ini menurut gue nggak bisa dibilang kecil Pak Muarif ya. Gede sih. Itu jutaan Roy. Angkatan kerja Indonesia itu sekitar 100 juta ya, 100 atau 80 juta gitu. Ya anggaplah 1%-nya udah gede itu. 1%-nya aja udah gede kan. 1% udah gede. Ini lebih dari 1% ini gua rasa nih. 10%, 15% ada. Bahkan kalau kita ngitung bukan teman-teman driver doang. Kalau kita ngitung teman-teman UKM yang dibantu sama GoFood, GrabFood itu. Tukang gorengan, tukang apa misalnya martabak. Meskipun mereka penghasilannya gede tapi kan disebutnya gig ekonomi juga nih orang-orang. Atau orang-orang yang misalnya bikin makanan di rumah terus dijual, itu gig ekonomi juga. Betul. Nah mungkin menurut gue gini, ini sih kita saran aja ya. Balik lagi ya disclaimer, kita bukan siapa-siapa ya kita bukan siapa-siapa juga gitu. Kita cuma anak-anak warnet aja nih pada ngumpul gitu kan ya. Jadi menurut gue pribadi, pemerintah dan DPR ya, mungkin udah saatnya kali ya. Udah saatnya tuh kita daripada lu salah-salahan ya. Gue waktu itu respect Bang Adrian Apitupulu ya. Gue lihat YouTube-nya tuh dia marah-marahin orang ini Pak Muarif ya, Kementerian Perhubungan gitu. Gara-gara
tarif tuh nggak ada standar gitu. Jadi ini yang sesuka-sukanya company-nya aja gitu. Gua nggak ada masalah sama company-nya. Ya which is gua mendukung karena mereka nyediain lapangan kerja kan. Dia nyediain lapangan kerja dan mereka punya platform. Jadi respect ya buat Pak Dian Apitupulu waktu itu yang marah-marah gitu ya. Tapi gini, kalau misalnya kita refleksi ke diri kita sendiri ya, secara Anda pemerintah gitu ya, pemerintah dan DPR punya nggak undang-undangnya? Belum ada sih. Itu aja nggak ada, gitu. Tapi di debat itu kalah total tuh pemerintahnya. Ya dibilangnya ilegal lah apalah. Itu jadi ilegal karena nggak ada hukumnya kan, bener gak? Iya. Iya kan? Kan anda ini yang bikin hukum. Gitu loh Pak, sorry Pak. Ya kan? Ini kan dampaknya gede nih Pak. Bitcoinnya udah ada undang-undang ya Pak. Kriptonya udah ada undang-undang. Iya. Ini masa belum anjir? Aneh aja sih. Iya. Bitcoin paling 0,0 sekian persen dari ya gede masyarakat cuma, sih? Cuma impactnya ya Bitcoin hancur ya gak biasa aja. Iya. Ekonomi biasa aja. Iya. Tapi kalau kita ngomongin antara dua platform ini jatuh ya. Iya. Itu rusak ekonominya. Segunjang ganjing loh. Iya itu dia. Iya. Karena gini, waktu itu argumennya Bang Adian Apitupulu tuh gini. Oh, nggak ada platform ini, nggak ada Grab, nggak ada Gojek ini, tetap ada ojek kok. Gitu. Itu udah kerjaan dari tahun 70. Tak dulu Pak. Iya. Itu menurut gua argumen yang benar tapi salah kaprah. Iya, argumennya benar, nggak tepat. Iya, tapi salah kaprah. Dunia tuh shifting Pak, gitu kan? Dunia tuh shifting. Jadi kalau nggak ada teman-teman kita dari Grab dan Gojek, gue yakin juga Gojek gue ya total segitu aja gitu. Iya. Terus ini di katalisator sama teman-teman kita yang memang dari aplikator gitu kan, dari aplikasi gitu. Gara-gara ada dia, peluangnya makin kebuka lebih gede. Iya. Dulu kan lu nggak kepikiran kan, maksud gua, lu ada orang, ada motor, ada UKM, lu anterin aja tuh. Iya. UKM-nya kita kasih handphone, kita mesen makan dari rumah. Iya. Orangnya bisa orang yang pakai motor tadi bisa nganterin 2 loh itu. Ya kan? Iya, sementara yang 2 loh. Konvensional kan ya lu nganter orang biasa, iya. Makanan. Terus gosen segala macam kan bantu banget. Bener-bener. Zaman dulu kan mungkin ya misalnya kita ngomong restoran lah gitu yang cepat saji gitu ya, kayak McD, KFC, Pizza Hut gitu-gitu. Itu kan dia dulu biasanya punya kurir sendiri kan. Tapi kurir sendiri tuh berapa biji sih Pak Muarif? Iya. Iya kan? Dibanding tiba-tiba dibuka peluangnya dengan dari sisi teknologi. Ternyata teknologi bisa nge-tap ke situ dan peluangnya kebuka lebih gede lagi. Maksudnya teman-teman sadar nggak ketika kita pesen GrabFood, GoFood gitu ya atau Shopee Food itu 2 loh orang yang dapat duit. Iya. UKM-nya sendiri yang jualan makan sama yang nganterin. Jangan lupa sama UKM yang berangkat jadi besar gitu karena ya GoSend, GoFood. Iya, itu banyak. Ya gua salah satu ada ya ayam bakar di Bogor tuh enak tuh, Oscar ya, kita sering beli. Dulu kantor kita di Bogor, kita tuh di awal-awal adanya Oscar itu kita sering beli dan sekarang cabang udah banyak. Dan itu bisa terjadi gara-gara teman-teman dari platform kan. Iya betul. Itu kita nggak boleh tutup mata loh pemerintah loh. Jangan ngelihat dari tahun 70 maksud gua itu pola pikir yang salah kaprah sih menurut gua ya. Tapi respect ya sama Bang Adian Apitupulu ya. Gue yakin dia juga semangatnya buat bantuin teman-teman driver ya. Tapi Pak kalau kita refleks ke diri kita sendiri, itu undang-undangnya belum ada Pak. Dan itu undang-undang yang bikin tugasnya Anda gitu. Ya tugasnya Anda pemerintah sih dia berdua itu. Karena sekarang gue rasa kayak gini kan. Orang teman-teman driver ini kalau misalnya mau nuntut hak sama siapa? Gak ada. Kominfo. Kan gak nyambung. Iya. Menurut gue ya. Nah itu kan kenapa gue nggak tahu gitu ya. Tapi menurut gue lebih cepat lebih baik kalau misalnya ini ada dasar hukumnya. Jadi akhirnya ya tuntutan temen-temen waktu itu ya akhirnya kan jadi bahan olok-olok gitu kan. Misalnya driver minta THR. Ya menurut gue lucu sih. Sorry ya temen-temen driver ya. Menurut gue lucu tapi somehow temen-temen mesti sadarin perlakuannya nggak bisa kayak begitu. Beda. Yang pertama menurut gue ya saran gue. Jadi disediain dulu landasan hukumnya. Temen-temen ini keresahannya apa sih? Keresahannya adalah mereka ini kan mitra katanya. Mitra itu berdasarkan kontrak itu aja. Dan kontrak itu aja ya. Ya maksudnya sorry nih ya. Gua kalau install software aja nih Pak Muarif ya gue skip aja gitu. Gua agree gitu. Gue rasa temen-temen juga sama. Dan pasti banyak yang gak baca sih. Bener. Itu poin gua. Banyak yang gak baca. Dan maksud gua kalau misalnya itu terjadi sama jutaan orang gak baca kontraknya, repot. Akhirnya maksud gue gini, ini kan kontrol ekonominya di orang jutaan orang gitu ya. Akhirnya nggak ada di tangan pemerintah. Padahal itu
tugasnya pemerintah. Padahal sejuta orang itu banyak gitu Pak. Iya Pak, kayaknya lebih dari sejuta Pak Muarif. Lebih. Iya. Ya pengusaha-pengusaha UKM yang terdampak itu kan impact-nya lumayan. Iya. Ketika lu udah segitu juta-juta orang, maksud gua, ya kan harusnya lu aware dong. Daripada lu debat kusir, maksud gua, mending lu bikin undang-undang nih. Iya. Iya kan? Yang pertama nih, kita ngomongin tarifnya dulu. Mau ada ininya nggak? Batas atas, batas bawah misalnya nih. Karena setahu gua kan penerbangan juga ada batas atas, batas bawah kan. Iya. Justru kita penerbangan kita nggak kemana-mana gara-gara itu. Ada batas atas tuh batas bawah. Dia nggak bisa ngeset harga yang lebih tinggi, diskonnya juga nggak bisa yang lebih nggak bisa lebih anjlok gitu. Iya, akhirnya penerbangan kita kalah sama Singapura Airlines, bayangin, gila. Negara cuma segede Jakarta Pusat. Gila, pesawatnya ratusan. Mau kemana dia, maksud gue kan? Sementara kita tuh negara kepulauan gitu. Ya Garuda masih belum cukup ngelayani Indonesia doang. Makanya, dan Garuda sampai sekarang masih rugi Pak Muarif. Kalau nggak disuplai sama itu jadi ngaco gitu dia. Nah maksud gue kan gig ekonomi ini jadi penting kan. Terutama ya kita fokusnya ngomongin driver kan. Maksud gue mau sampai kapan pemerintah tutup mata kalau ini ada dan gede gitu loh. Boleh lah, maksud gue respect sekali lagi ya buat teman-teman driver kita gitu ya, yang buat respect juga buat teman-teman di parlemen gitu yang udah brought up isu ini, tapi ya duduk bersamanya kapan nih gitu kan, kita belum lihat hal itu kan. Itu kan kebiasaan, makanya tiap tahun orang pada demo kan. Ya maksud gua masa kayak gitu terus, maksud gua lo bikin negara, ayolah gitu, maksud gua seenggaknya itu tarif gitu kan. Terus yang kedua mungkin juga mesti dipikirin metodologinya gitu loh. Dan ini ya teman-teman driver ya, gue mau kasih pandangan gue pribadi. Ini bisa jadi nggak sama pandangan lu, tapi jangan lu samain kerjaan teman-teman driver ini sama drivernya Bluebird. Tuh beda men. Iya. Kalau Bluebird ya ada, kayaknya karyawan ya. Bedanya adalah dia ada setoran. Oh iya, setoran ya. Iya. Karena ada setoran, jadi pengusahanya itu bisa kasih kalkulasi gitu. Jadi akhirnya mereka bisa bikin safety net buat si karyawannya itu. Ngitung buat BPJS lah, ngitung buat asuransi lah, sama ngitung buat misalnya ada THR dan segala macem. Iya. Nah kok bisa, gimana caranya gue mau ngasih lu THR kalau gue nggak bisa ngontrol kerjanya gitu, maksud gue. Iya kan? Kita ini orang yang formal ini ya, maksud gue, sorry ya gue harus ngomong nih. Kita orang yang formal ini, kita kan ada KPI Pak Muarif ya. Iya. Iya kan? Jadi kita tidak bisa seenak-enaknya, gue gak mau kerja, gue matiin aplikasi ya, nggak bisa kayak gitu. Lu harus standby ready bro. Lu kayak bos lu nelpon atau apa lu mesti siap gitu. Iya, dan kita kan ada targetnya gitu kan. Iya. Pokoknya lu aplikasi harus kelar minggu ini misalnya. Iya. Di bulan ini lu harus achieve ini, di bulan ini harus achieve itu gitu. Dan itu adalah digantung di atas kepala kita. Makanya kita tiap bulan dikasih gajian gitu kan, karena organisasinya jalan. Iya kan? Manajemennya yang ngatur payment segala macam, nyari proyek segala macam, ya yang di bawah ngerjain apa yang udah jadi tugasnya gitu kan. Karena di situ akhirnya matematikanya kan kebentuk Pak Muarif ya. Iya. Oh kalau kita achieve target sekian gitu kan, oh bisa nih lu dapat bonus. Iya, itu kan tugasnya finance kan, kita ngitung capek opek dulu. Iya makanya. Kalau misalnya ya ibaratnya gini, kayak kita kan pernah ya bikin company ya. Iya. Lu kalau nyediain THR atau bahkan BPJS ya lu harus nyediain budget kan. Ya kayak gitu, dari awal tuh udah nyediain budget berapa nih, satu orang berapa. Iya, gitu. Makanya jalan tengahnya ya menurut gua Pak Muarif. Waktu itu gua pernah ngobrol sama driver beneran ya. Iya. Di waktu gua berangkat ke Surabaya kalau gua nggak salah. Itu gua akhirnya waktu itu ada demo gede-gedean, dan gua akhirnya bilang gitu, sebenarnya apa sih tuntutannya? Salah satunya itu bilang dia minta THR BPJS. Gua bilang gini, kalau gue jadi pengusahanya ya, gue akan tanya, oke, gue akan kasih lu dua hal itu, tapi lu mau nggak gue target? Iya, harusnya kayak gitu. Karena gue harus punya hitungan matematikanya supaya akhirnya gue bisa bayar BPJS lu gitu loh. Ya, disediain spare berapa setorannya. Gitu. Menurut gue akan jadi bagus ketika itu udah ketemu di tengah gitu. Tapi menurut gue ya, saran gue ini saran gue pribadi, disclaimer ya, saran gue pribadi, target tuh harus ada. Menurut gue target itu harus ada dan dengan harga yang menurut gue masuk akal. Iya. Karena kan sekarang keluhannya teman-teman itu kan ya harga naik turun lah gitu. Itu gue nggak mau masuk. Ya itu gue nggak mau masuk. Tapi menurut gue akan ada kalau ada kesepakatan ya, itu menurut gue itu mimpinya teman-teman bisa terjamin. Bukan terjamin, terjadi gitu. Untuk hal-hal yang basic ya, minimal BPJS deh.
BPJS. Iya. Ya kok THR kayak misalnya nyesihin berapa ribu dari penghasilan itu kan bisa juga tuh. Iya. Jadi teman-teman ya jangan dipikir kita itu maksudnya pekerjaan yang formal itu THR si bos itu ngasih duit lebih, nggak kayak gitu. Bukan kayak gitu. Itu sebenarnya dikumpulin dari duit kita juga. Ada kalkulasinya. Iya. BPJS sama kan? Sama. Dipotong pas lu gajian. Iya kan? BPJS ketenaga kerjaan sama kan? Sama. Itu kan untuk safety net lu nanti kalau dulu udah tua gitu kan, apa namanya, jaminan hari tua. Tapi jaminan hari tua itu bukan cuma pengusahanya ngasih kan? Enggak, itu dari gajian lu, men. Ya sebetulnya gaji lu misalnya segini. Iya. Nah, sebetulnya yang take home pay segini gitu. Nah makanya itu sisanya ini buat yang safety net. perintilan. Iya, yang safety net tadi. Itu sih sistemnya udah ada. Jadi teman-teman kalau misalnya mau disamain, ya lo-nya harus sama dulu gitu. Satu ya. Terus yang kedua, ya ini nih hukumnya nggak ada. Jadi akhirnya ketika teman-teman masuk nih ya mereka ya kayak lu pegang senter di hutan belantara aja. Gitu menurut gua. Kagak ada yang ngegaet gitu. Makanya menurut gua itu harus segera di-solve ya. Harus segera di-solve kan pemerintah ya. Bang Ardian mungkin ya, kita shout out Bang Ardian Napi Tupulu. Karena saya lihat di YouTube abang yang paling keras bang. Tolonglah itu ditemuin bang aplikator apa supaya akhirnya jadi undang-undangnya tuh jadi dan itu fair buat semua gitu ya. Gua rasa kalau fair 100% nggak mungkin lah ya, kecuali kita negara sosialis gitu ya. Gua rasa nggak bisa. Gua nggak mau sih. Iya, gua nggak bisa. Tapi gua rasa ya minimal 90% terakomodir lah. Yang 10% kan lu bisa nego lah gitu kan. Lu bisa cari apa namanya? Lu bisa cari celah di situ. Karena gini Pak Muarif ya. Ini menurut datanya BPS ya. Pekerjaan sektor informal itu 2024 itu kita naik 2,31%. Dari 2% dari total angkatan kerja. Ya itu 2 juta orang. Gede berarti 2 juta kan. Dan itu cuman growth-nya doang, bukan total ya. Itu tuh driver ojol aktif itu totalnya 4 juta lebih. Belum gua hitung UMKM-nya. UMKM terus orang-orang kayak apa ya? Kayak driver turis itu masuk. Terus kayak lu apa ya? Banyak lah. Ya banyak. Dan menurut gue sih yang paling banyak ya memang yang kontribusinya dari teman-teman yang di aplikasi apa namanya ride hailing itu ya. Ya dan menurut gue bagus. Itu bagus ya. Itu ide yang cocok di Indonesia. Ya kan? Ya cocok di Indonesia. Jadi dia memfasilitasi gig ekonomi. Tapi kayak kata kekhawatirannya Pak Jokowi ya. Mungkin gig ekonomi ini akan jadi bumerang kalau misalnya lu kelamaan nggak ngatur. Ya tolong pemerintah. Kalau bisa persentasenya kecilin, jadi kayak dari angkatan kerja aktif misalnya 80 juta yang gig ekonomi 1 juta aja cukup atau 2 juta lah. Jadi nggak yang 20 juta banget gitu. Ya, nah gini balik lagi nih. Ini debatable ya teman-teman. Ntar kalau mau debat gue di komen silakan nih. Pekerjaan non formal itu by definition itu kan yang ngedefend kan undang-undang. Nah sekarang kalau misalnya teman-teman kita ini belum ada definisinya di undang-undang ya tetap dianggap informal. Iya enggak? Padahal mungkin ya secara kekuatan ekonomi kalau diobrolin bertiga gitu ya, 3 pihak, menurut gua mereka bisa jadi naik kelas. Iya, akhirnya bayar pajak. Akhirnya ini sebenarnya gini yang bayar kan kita. Iya kan? Yang penting yang bayar kita loh. Yang bayar kita pelanggan gitu kan. Yang bayar kita. Yang penting tuh bayar pajak ya sih menurut gue. Karena kasihan lah kelas menengah gitu. Kerja pagi pulang sore, lu naik kereta umpel-umpelan bayar pajak. Sedangkan kayak apa namanya gig ekonomi ini nggak bayar pajak gitu. Nah itu jadi timpang lah, kasihan lah. Itu jadi menarik sih. Maksud gue waktu itu gue pernah pengen bahas di podcast tapi kayaknya waktu itu gue lupa nanya ya Pak Gori ya. Maksud gue kalau misalnya kita ya seingat gue dari angkatan kerja kita itu cuma 23-27% ya, ini angka benernya. Itu yang formal, yang ke data kayak kita. Jadi kita 20 sekian persen itu adalah yang menanggung sisa 70%-nya dari semuanya. Itu untuk urusan pajaknya. Berat. Nah, gue nggak tahu, tapi kalau di challenge gitu ya, ini kan kita cuma ngobrol-ngobrol ini kan warnet gitu ya. Kalau kita ditanya balik, lu punya jawabannya nggak? Gimana cara yang ngatasin yang 70% ini pajak ini gimana? Kalau gue ngincernya malah UMKM yang dagang. Yang dagang. Manfaatin Pol PP buat narikin pajak, itu aja udah. Sekarang bukannya udah? Iya. Kita nggak tahu itu kemana. Kita nggak tahu itu kemana. Iya. Sebetulnya itu gampang aja. Kayak lu pedagang pasar tuh banyak yang kayak gitu tapi nggak bayar pajak. Mereka kaya, cuman mereka nggak bayar pajak.
kayak tukang sate, ada yang punya rumah gede banget di kampungnya gitu. Itu mereka nggak bayar. Iya. Gue pernah cerita, gue udah pernah ngobrol gitu. Gue pernah ngobrol sama tukang warteg di dulu. Gue kan kuliah di BINUS ya. Apa namanya? Di daerah Kebun Jeruk sono. Itu tuh dia gembel aja. Maksudnya ya biasa lah tukang warteg gimana sih? Maksudnya dia pakai baju Gucci kan nggak mungkin ya. Tukang warteg bla 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 bla. Itu kalau gue ngobrol ya santai sambil ngerokok. Apa dulu kan gue ngerokok ya, ngerokokan segala macam. Dia di rumahnya dia itu yang di Jawa. Mobil si Harvey bos, maksud gue buset. Iya itu gede banget. Ekonomi informal tuh gede, UMKM itu gede. UMKM yang kayak warteg atau sate, bahkan kayak siapa gue kemarin kayak dengar di Benix atau apa gitu, kan sate itu apa namanya duitnya miliaran di Benix, iya Benix kan. Itu nggak kepajak loh, nggak kena pajak loh. Dan itu fenomena terjadi depan mata tuh Pak Muarif ya. Depan mata. Kenapa? Maksudnya dari BI itu nggak nge-track dari situ aja. Itu nggak fair loh menurut gue. Nih jangan ini aja ya. Kita kan warnet kita kan studio kan. Ini kan di daerah Sabang Pak Muarif ya. Di daerah Sabang situ ada satu nasi goreng, gua nggak sebut namanya lah. Gua ada satu nasi goreng terkenal harganya 50.000 dan itu tiap malam mobil Pak Muarif ya. Iya. Sampai nggak ada tempat buat parkir. Kan masa UKM maksud gue gitu. Udah gak disebut UKM. Iya, masa UKM lu kayak gitu maksudnya ya. Sebulan 100 juta mah ada. Lu bisa lebih rame dari McD yang di situ maksud gue. Masa UKM jangan gitu dong. Itu kan gak fair gitu kan. Kesian kita gitu yang kerja di kantor. Ya sebetulnya jangan, maksudnya lu misalnya dagang harga 10.000, ya lu bebanin 11.000, 10.000-nya pajak itu aja. Yang bayar juga kan orang bukan lu. Iya sebenarnya gitu ya. Kayak PPN aja. Gue terus-terang gue belum pikiran ya. Tapi ya ini cukup brilian menurut gue idenya. Teman-teman kalau punya ide lain silakan di komen ya. Kita majakin UKM tapi yang narik Pol PP. Iya. Kan yang Pol PP tugasnya itu. Harusnya gitu ya. Menegakkan apa peraturan daerah. Itu mungkin kalau misalnya itu terjadi Pak Muarif ya. Mungkin dari 70%. Iya. Itu kita bisa capture 40% kali ya. Iya. Iya kan? Kita bisa capture 40%-nya, tinggal mikirin 30%-nya lagi. Datanya dari mana? Ngambil data yang gede-gede dari QRIS. Gua harusnya jadi orang DPR. Pak Muarif, ntar ikut partai super terbuka. Jokowi. Tapi ya gitu dah. Itu generator pajak yang paling gede buat APBD lah seenggaknya. Iya. Dia si daerah itu ya dia mandiri. Jadi yang ngebangun ya warga situ lagi, nggak usah dapat dari pemerintah pusat. Pak Prabowo dulu kan waktu bilangnya kan mau ekonomi kerakyatan ya Pak ya. Ini Pak, kalau ekonomi kerakyatan, kalau rakyat udah bikin duit pajakin jangan lupa. Iya. mungkin kita kali-kali aja Pak Prabowo lagi di pesawat dengerin podcast Waret. Iya kan, siapa tahu Pak. Tapi ini idenya Om Muarif bisa dicontoh. Mungkin QRIS sendiri ya. Iya. Mungkin kedepannya bisa dijadiin buat nyetor pajak kali ya. Kayaknya itu emang pemerintah tujuannya ke sana. Kalau emang ke sono, berarti arahnya udah bener. Arahnya udah bener. Iya. Waktu itu gue sempat mikir juga Pak Muarif ya. Ini gig ekonomi ya kebanyakan. Akhirnya kan itu kan akan menciptakan sebenarnya. Jadi gini ya. Sorry ya orang-orang ya, maksud gue kecemburuan sosial itu kan bukan terjadi sama dari yang kecil yang ke atas gitu ya, ya kan? Itu nggak terjadi sama yang kayak gitu doang. Bisa juga dari tengah ke bawah. Gitu. Kok gua mulu nih yang dipajakin? Iya. Nih yang ini enggak nih. Gitu. Yang anaknya 10, yang anaknya disuruh jual tisu enggak tuh. Makanya pajak tuh kan sebetulnya biar adil sebetulnya, bukan buat ngambil ngeruk yang sebanyak-banyak, enggak, yang adil lah. Setuju. Makanya itu bisa dipakai kali caranya ya. Iya. Mungkin pelan-pelan, tapi kalau misalnya kita udah ke arah sono, mungkin APBN kita bisa tembus goceng kali ya 5.000 triliun gitu-gitu, dan kita udah gak perlu ngutang. Iya. Gak usah APBN dah, APBD dulu. APBD bisa gerak di internalnya, ngebangun ini, bangun itu gampang aja. Iya benar. Pasar-pasar gitu kan sebenarnya kalau dikolek, dan koleknya nggak masuk ke ormas ya. Sorry nih. Iya. Dan nggak masuk ke kantong pribadinya Satpol ini. Iya. Itu mungkin ya. Mungkin kita akan jadi negara yang maju. Iya. Enggak naik kelas. Iya, naik kelas. Sebetulnya kayak lu apa namanya UMKM kecil, kalau misalnya dibina sama dari hasil pendapatan APBD-nya dibina gitu kan, itu kan pasti jadi gede. Jadi kayak bikin kayak tempat apa namanya
kawasan street food atau apa gitu, itu lebih tertata kan, orang pasti banyak yang datang juga. Kalau daripada lu satu, gue mau buka satu outlet di sini gitu, terus ya udah gitu aja, dia mati sendiri nanti, jadi ekonomi gak jalan kan. Jadi mendingan yang apa namanya, ya udah dipajakin tapi duitnya muter di daerah itu. Karena suka nggak suka teman-teman ya, suka nggak suka ya, indeks ekonomi makro itu ya, ekonomi makro loh. Jadi ini yang menentukan negara ini maju apa enggak ya. Indeks ekonomi makro itu di UKM tuh kecil banget sebenarnya. Iya. Jadi walaupun kita punya 3 juta lah, anggaplah 3 juta UKM, kan negaranya banyak ya. Itu kalau lu bandingin sama kita punya 3 juta pabrik, itu jauh banget bos. Iya. Dampak ekonominya. Dampak ekonomi jauh. Trickle down effect anjay. Iya, trickle down effect. Iya, trickle down effect. Bahasa pemerintah itu. Saya Bu Sri Mulyani. Siapa tahu Bu Sri Mulyani lagi di ini kan, lagi macet nonton podcast Warnet. Bisa diangkat jadi stafsus. Atas ide gua tadi itu. Boleh Bu, Pak Muarif mas saya. Kita bisa bikin podcast di Kementerian Keuangan. Nah, akhirnya apa namanya? Kalau misalnya kita udah sampai ke sono ya, tahap ke sono, mungkin fenomena-fenomena gig ekonomi yang tadi ditakutin sama Pak Jokowi. Oh, saya seneng banyak yang kerja, tapi di satu sisi saya nggak seneng karena mereka nggak pasti gitu ya. Iya. Jadi ekonomi jauh lebih fragile kan. Iya. Iya. Dan mungkin kalau misalnya kita udah bisa mecahin masalah ini, gue nggak tahu berapa tahun lagi, tapi gue yakin pemerintah sih niatnya sih selalu baik ya. Niatnya sih selalu baik. Dengan mungkin Mas Gibran ya, saran kita ya, daripada 19 juta kerjaan ente manggil pabrik BYD mau buka 1 juta pekerjaan misalnya di Jawa Barat, dia malah di Palakor mas. Mendingan memformalisasi apa namanya, pabrik kerupuk kulit. Iya. Jadi karyawannya dikasih BPJS segala macem. Iya, mendingan itu aja diatur ya. Ya iyalah kan banyak. Pabrik tempe, satu pabrik kan bisa 3, 4, 5 orang. Karena gini Pak Muarif ya, gue juga pikiran, ketika gig ekonominya ini ada landasan hukumnya dan dia naik kelas secara hukum ya, by default secara hukum, dan dia dikasih platform, difasilitasin, akhirnya kita bisa nge-track pendapatannya dia. Bukan nggak mungkin akhirnya penyebaran kur dan penyebaran kredit itu bank akan lebih yakin ya. Lebih yakin, lebih objektif. Nggak usah lu ngitung aneh-aneh, lu udah tinggal lihat pendapatan, rekening koran segala macam, tinggal simple aja. Betul juga ya. Itu kan maksudnya dengan kemajuan teknologi yang sekarang, gue rasa nggak jauh-jauh banget Pak Muarif ya. Iya. Tinggal masalah pemerintah mau apa enggak aja gitu kan. Ya gue rasa kayak UMKM itu mau naik kelas juga mereka takut dipajak ini terlalu berlebihan gitu aja. Ya fair aja harusnya. Bener. Daripada aplikator nih yang 2 itu yang paling gede ya. Iya. Itu dimusuhin. Kenapa nggak diajak kerja sama aja? Iya, ambilnya data. Kan lihat ada 4 juta kan? Ada 4 juta loh. Ada 4 juta data. Misalnya kita dapatnya dari 4 juta itu ada 500.000 tukang ayam. Iya. Itu kan lu bisa bikin populasi datanya sendiri kan akhirnya. Iya. Big datanya dapet, lu bisa nge-track, lu bisa kebutuhan pakannya berapa, bikin pabrik pakan segala macem. Iya, nah makanya dan maksud gua kita nggak ngomongin undang-undang soal itu juga gitu kan? Iya. Kenapa nggak bikin undang-undang supaya pemerintah bisa ngelihat data itu gitu maksud gua. Karena itu kan berguna banget kan? Iya. Ya, itu berguna banget kan? Iya. Itu bisa dipakai. Karena gini, sekarang aja maksudnya yang misalnya kita dagang gampang dah, ada ayam bakar lah yang di depan itu. Iya. Tadinya kan kita kan bayar semua udah pakai duit cash aja kan. Iya. Mana mungkin lu bayar beli ayam sepotong lu transfer BCA kan nggak mungkin kan. Iya. Tapi gara-gara QRIS, ya kan? Iya. Gara-gara GoFood, gara-gara GrabFood, gara-gara ShopeeFood, itu akhirnya ekonomi digital itu bisa kejadian Pak Muarif ya. Iya, ekonomi digital, terus uang cash itu ke track kemana larinya. Iya. Dari situ aja. Iya, kenapa nggak pemerintah coba cegat di situ? Iya kan? Untuk mempajakin. Gila, kita kalau nambah 1.000 triliun lagi, wah itu Pak Prabowo nggak usah pusing-pusing bikin Danantara. Kalau kita nambah 1.000 triliun lagi ya. Karena gue yakin ekonominya ada sebetulnya. Wah gede bro. Iya, ekonominya ada. Cuma by undang-undang kita nih dianggap, ya mereka tuh dianggap miskin semua. Iya. By definisi undang-undang ya. Ekonomi resilience kita kuat sih sebetulnya. Iya. Di bawah ya. Orang-orang pada bisa makan semua insya Allah. Cuma apa namanya ya, kaum menengah ini rentan hancur nih, rentan ambruk. Dia lebih mudah miskin dibanding orang miskin ke kaya gitu. Gue rasa kita udah cukup bahas yang tadi ya. Gini, gue ngambil angle yang memang paling banyak aja. Gig ekonomi kan banyak dong, maksud gue. Mungkin lo ada persekutuan tukang lele, Selamongan kan gue nggak tahu juga. Kan gitu kan, itu juga banyak juga, ya kan. Dan mungkin kalau misalnya kita, apa ya? Gue dulu pernah bilang gitu ya, daripada
misalnya McD atau KFC beli ayam ke Caron Pokpan gitu ya. Udah aja di satu daerah itu ada kartel ayamnya sendiri, dan kartel itu emang organisasi mereka gitu maksud gua. Petani ayam dikumpulin, dibikinlah koperasi betul. Dibikinlah koperasi, ya akhirnya ketika bisnis besar mau masuk ke daerah itu nggak apa-apa, tapi lu bikin deal sama mereka. Dan nanti tinggal lu lihat aja dealnya nih bagus apa enggak gitu kan. Gitu kan. Nanti masalah ada persaingan harga di dalam situ, ya itu mah udah mekanisme pasar aja. Tapi yang penting mereka under satu koperasi yang sama gitu, supaya akhirnya ekonomi kecil dan ekonomi besar ini bisa sinambung gitu kan. Mungkin itu yang cita-citanya Muhammad Hatta gitu ya. Gue yakin juga pemerintah kita udah banyak kali mikir sampai sono ya. Ini kan kita cuma anak warnet aja ya. Tapi gue nggak tahu apa kendalanya. Kita doain aja supaya negara kita sampai ke situ. Karena kalau kita lihat ya, kalau kita ngebayangin kita mau kapan maju kayak Singapura, gue bilang nggak bisa. Ada sebabnya Indonesia tuh dibagi dua daerah tingkat duanya. Ya kan, ada kota, ada kabupaten. Kenapa? Karena kita masih ekonomi kerakyatan. Kenapa nggak ekonomi kerakyatan ini aja yang dibikin modern gitu, maksud gua? Nggak usah kebanyakan ngelihat harus gedung tinggi lah, harus inilah, nggak kayak gitu juga. Contohin Cina aja sih. Bener. Cina ada kotanya, ada desanya ruralnya tuh tetap jalan, tetap kuat ekonominya. Iya. Membuat nopang sih kotanya itu. Kata siapa jadi petani? Pekerjaan rendah, kata siapa lu kalau nggak ada petani lu makan apa? Iya kan? Itu kan ya, terus apa bedanya? Kita kan harus berdiri sejajar gitu loh sama yang duduk di kantor gitu kan. Cuma masalahnya ya itulah gitu. Gitu dijabarin tadi. Emang masalah Indonesia terlalu rumit sih. Kompleks. Tapi gue yakin kalau di benar-benar ya, kita berharap pada Pak Menteri Koperasi. Menteri Koperasi yang sekarang. Ya dana-dana itu masukin koperasi aja, Pak. Iya, itu menteri favorit gue tuh, gila, menteri paling anti judol. Favorit kita semua. Menteri bersih. Iya, paling bersih. Nah, oke. Kita tadi udah bahas yang paling gede lah, ya kan? Soalnya kalau gua rasa kalau populasinya, kalau kita ngomongin gig ekonomi dari IT paling 0, sekian persen kan. Tapi nggak mewakili populasi. Oke, sekarang gua mau bahas nih mungkin yang terakhir kali ya, poin terakhir itu. Sebenarnya skill yang harus disiapin tuh apa sih Pak Muarif gitu ya? Kalau misalnya kan tadi ya, waktu itu gue udah pernah nanya, ya kan, sama Pak Jaki sama Pak Izul tuh perwakilan Gen Z. Jadi kan maksud gue, balik lagi ke statement awal gue tadi, nyari duit itu udah makin borderless. Ya kan, saingan gue udah bukan lagi Pak Muarif, saingan gue udah bukan lagi Pak Jaki, bukan lagi Pak Gori, saingan gue udah siapa dari India gitu kan, dari Raja Gopal tuh gimana. Tapi udah lawan gue tuh udah Nguyen Van Khoy gitu dari Vietnam, udah dari Singapura, dari Thailand gitu kan, dari mana-mana gitu. Karena kayak kata tadi Pak Muarif bilang ya, ketika kita berdiri sejajar, sebenarnya lapangan pekerjaannya gede banget. Gede banget. Indonesia masih banyak yang belum ke utilize. Iya. Indonesia tuh gede banget cuy. Eropa tuh kalah sama Indonesia gedenya. Nah, mungkin ini Pak Muarif, kita akan bagi dari beberapa aja ya. Tapi menurut lu gini, kita bahas awal skill teknis dulu. Kalau karena gue orang IT, skill teknisnya itu ya lu fundamental harus kenceng, lu harus ambil skill yang semua orang sedikit jarang yang bisa, biar gaji lu gede, jadi devisa buat Indo. Lu cari kerja dari luar, tapi lu tinggal di Indo aja, biaya murah. Iya betul. Biaya enak itu. Di Jogja. Jogja murah tuh. Gue nanya, digital literasi itu penting nggak? Sekarang udah penting. Sekarang penting ya? Sekarang udah penting. Iya. Tapi harus wise juga. Digital literasi itu kan mencakup lu main sosmed juga digital literasi juga. Main sosmed betul. Iya, cuma lu harus wise, lu harus punya critical thinking. Nah, yang ini critical thinking yang paling nggak ada di Indonesia atau susah banget nyari. Critical thinking ya? Iya, orang-orang itu gua nggak tahu ngajarinnya gimana, cuma orang Indonesia tuh paling gampang ketipu, paling gampang kena hoax. Orang kaya bisa jadi miskin karena ketipu. Gitu. Jadi di podcast yang sebelumnya banget nih yang nomor 9 itu gue bareng Pak Danar, dia kan inilah akademisi dari UI ya. Dia tuh bilang namanya tuh peristiwanya Occam's Principle. Apa tuh? Ini gue kasih pengertiannya. Jadi itu di mana satu kejadian nih Pak Muarif ya. Dari lu tuh nggak ngerti ini apa, lu ngambil yang gampangnya penjelasan nih. Itu orang kita banyak kayak gitu. Ternyata Occam's Principle. Misalnya apa? Apa namanya? Ini sorry ya, bencana alam. Yang harusnya
logika lu bisa cegah. Iya. Tapi karena lu nggak apa sih? Karena lu mikir gampangnya aja. Ini mah itu apa gitu. Udah takdir. Takdir. Padahal banjir itu bisa lu cegah misalnya. Iya. Kita ngomongin banjir. Lu ngomong begitu, itu mah udah takdir. Kayak tapi lu masih buang sampah di kali. Kayak salah satu contoh yang rational thinkingnya jalan dan ini orang-orang kaya semua itu di kejadian longsor di Swiss. Gimana tuh? Jadinya ada satu desa itu para ilmuwan yang ngomong ini pergerakan saljunya di gunung ini udah mulai nggak bener nih. Yaudah, ini kita harus segera evakuasi semuanya evakuasi tuh. Berapa bulan atau berapa tahun kemudian udah jadi longsor beneran. Terjadi longsor beneran. Dan desanya wipe out gitu ya? Desanya wipe out, nggak ada korban jiwa sama sekali. Itu karena rational thinking jalan tanpa logika mistika ya. Ya, logika mistika ya. Yang kemarin kita bahas juga tuh. Logika mistika. Iya. Karena menurut gue ya mungkin balik ke obrolan ya digital literasi ya. Maksud gue nggak ngomong digital lah, tapi literasi in general. Iya. Iya. Reading comprehension Indonesia itu termasuk rendah. Jadi pemahamannya rendah. Jadinya ya itu kalau ada informasi apa nggak dicerna dulu. Orang-orangnya pada dablek. Makanya clickbait paling laku di sini. Paling laku. 300 juta Indonesia itu paling gampang nih belinya. Loh, jangan sampai gitu ya teman-teman ya, jangan sampai ya. Maksud gua itu sesuatu yang bisa dicegah sebetulnya kan Pak Muarif ya. Iya, sekolah yang bener. Iya, kalau lu sekolah yang bener lo. Jadi jangan sorry ya siapa influencer itu yang kesayangan kita ya. Sekolah itu scam. Waduh, sorry nih, mungkin sekolah ending scamnya. Gitu. Sekolah dia di enggak maksud gua kelasnya dia yang mungkin. Maaf ya. Tapi sekolah yang nggak scam lah, lu gila lu. Itu yang nggak scam itu pendidikan. Iya. Pendidikan itu bisa ngubah orang tuh. Iya, pendidikan. Iya. Tadi waktu itu juga gue bahas kan, pendidikan tuh guru itu tugasnya mendidik. Iya. Bukan mengajar. Iya, karena kalau belajar lu bisa dari YouTube. Jadi tapi mendidik lebih pinter ya. Iya, mendidik itu ini ya Pak Muarif ya, lebih ke karakter ya kan, karakter building ya, critical thinking gitu kan ya. Dan itu penting. Teman-teman harus punya itu. Karena lu nggak bisa besok itu lu nggak bisa lagi berharap pemerintah nih nahanin kita terus gitu. Oh Pak jangan di ini dong, kita harus melindungi lapangan kerja. Oh nggak bisa kayak gitu. Lama-lama orang Jepang di sini, orang Vietnam di sini nggak bisa kayak gitu. Iya. Ya itu penting. Basic marketing. Tuh menurut lu gimana? Penting nggak? Basic marketing, apa digital marketing? Mungkin sekarang udah digital marketing ya Pak Muarif ya. Basic marketing itu wajib sih menurut gua. Tapi gini mungkin ya, basic marketing ini mungkin teknik lu menjual diri kali. Gitu. Teknik menjual. Iya, teknik. Mau menjual diri, menjual produk bebas. Iya. Iya, itu. Ya karena lu hidup di satu komunitas yang isinya manusia semua, ya lu harus menjual. Kecuali lu komunitas lu robot semua, itu nggak bisa menjual lah, dia nggak pakai duit. Betul. Nah, kalau dari tips lu gimana? Simpel gitu. Iya, itu. Maksudnya gue yakin untuk sampai ke level yang sekarang ya, maksud gue ya kan company lu besok di Singapura kan, sebenarnya kan, ya itu juga nggak gampang kan, gila lu semua orang juga pengen kerja di Singapura gitu. Maksud gue lu ngejual diri lu tuh dulu kayak gimana sih? Apa yang harus disiapin mungkin gitu? Ya skill ngomong. Nah tuh skill ngomong penting ya. Apalagi bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris penting ya. Penting. Ya bahasa Inggris. Nomor 1 sih. Ya lu bahasa daerah. Gua nggak bisa bahasa daerah by the way, tapi gue lebih lancar bahasa Inggris dibanding bahasa daerah. Iya, ini sorry ya. Sorry para penggiat kebudayaan ya, tapi gue suka budaya, cuma gue nggak tahu fungsi untuk apa gitu. Cuma gue yang yang sekarang bahasa Inggris, lu bisa bacot dalam bahasa Inggris, lu bisa yakinin orang dalam bahasa Inggris, lu bisa menjelaskan sesuatu dalam bahasa Inggris, itu lebih penting sih. Intinya communication aja ya. Komunikasi. Iya, karena komunikasi itu penting kan. Sama meyakinkan orang. Komunikasi kalau lu ngomong biasa gitu, kalau lu nggak meyakinkan orang juga nggak mau. Iya bener. Nah mungkin ya Pak ini sorry Pak Giring ya, sama Pak Fadli John nih sorry nih Pak nih, tapi ini kita ngomong yang real aja gitu. Nah financial management wajib sih. Wajib, apalagi kalau lu memang ngandelin gig ekonomi ya. Iya, gue masih belajar kalau itu. Gue lagi belajar memang. Iya. Financial management. Jadi
Mungkin kalau bisa gue tambahin Pak Morip ya, sadarlah teman-teman kalau memang teman-teman milih untuk jadi gig ekonomi ya, tidak ada orang yang akan megangin punggung lu. Iya. Satu. Jadi lu harus megangin punggung lu sendiri. Lu kalau punya duit, jangan lupa ditabung buat masa tua lu sama emergency gitu. Jadi ntar gue di ini sama orang asuransi lagi, tapi asuransi itu penting ya. Akhirnya gue ngomong juga. Halo, sales asuransi. Tapi asuransi penting. Iya, karena gua ngerasain sendiri Pak Muarif ya, biaya kesehatan tuh makin ugal-ugalan. Iya. Betul. Jadi gua nggak bilang harus satu merek tertentu ya, minimal lu bayar BPJS. Iya. Di Indonesia tuh ya BPJS tuh powerful. Powerful, itu terbukti. Iya, artinya nggak ada yang sepowerful itu, even lu di negara maju. Negara maju mahal banget bro. Tapi kalau negara maju emang rumah sakitnya bagus. Iya. Kalau lu di Indonesia dengan penghasilan lu segitu, BPJS tuh salah satu yang paling basic. Gue ngandelin BPJS. Iya. Kenapa juga malu gitu kan? Iya. Karena gue waktu beberapa kali ya gue sempat pakai BPJS itu, ya menurut gue sama aja kayak pakai asuransi biasa bos. Maksud gue, ya lu nggak bayar nggak apa gitu, tiba-tiba lu suruh pulang segala macam. Fine aja. Dan menurut gue ya mereka terus berevolusi kan. Jadi layanannya tuh makin bagus. Layanannya makin bagus. Standar ke rumah sakitnya makin tinggi. Iya. Dan tadinya tuh kan kesannya BPJS tuh kan rumah sakitnya murahan lah apa. Tapi sekarang rumah sakit swasta itu udah mulai masuk loh, karena mereka ngelihat peluangnya gede banget. Iya. Gue ada cerita nih BPJS. Mertua gue itu dulu sempat operasi kayak mau nanam segala macem. Dia sempat pakai asuransi swasta. Cuma ke kopang berapa juta doang. Dia udah bayar padahal. Terus switch kan ke BPJS fully gratis. Lu bayangin, berarti itu kan bisa 100 juta 200 juta itu di cover. Mahal banget, iya. Nah itu bayangin. Jadi sebenarnya pemerintah tuh udah ngasih lu rakit karet gitu ya. Cuma kata pemerintah, ini lu tiup sendiri ya. Gue kasih rakitnya aja nih gitu. Tapi lu gak mau niup. Nah itu. Jadi sadar teman-teman ya, kalau teman-teman mau bener-bener ngandelin sama gig ekonomi, misalnya teman-teman driver atau apa, sadarlah, tolong lu bayar BPJS minimal. Gitu. Karena ketika lu sakit, lu jadi nggak mikir gitu kan. Karena itu mahal banget. Itu bisa puluhan belasan juta lo kadang satu penyakit itu. Iya. Itu dan masa tua lu nggak ada yang mikirin kan. Ya lu coba belajar invest cicilan kan Pan Muarif ya. Sekarang tuh udah banyak. Waktu itu kita pernah ngobrol. Lu mau apa yang sekarang modelnya? Lu cuma punya duit 50.000 bisa jadi reksadana, ya kan? Iya. Bisa jadi bulion, bank emas itu kan. Sekarang udah dijamin pemerintah malah lewat BSI itu kan. Iya. Terus reksadana juga sendiri banyak banget kan gitu kan. Ada merek-mereknya, lu nanti cari sendiri. Zaman dulu reksadana mungkin susah, sekarang udah tinggal pakai download aplikasi doang, ya kan? Iya. Sudah itu udah. Iya, kita belum ada kali ada yang mau sponsorin. Cuma gini, lu boleh invest di keuangan segala macem. Cuma jangan lupa invest ke otak lu sendiri. Jangan goblok gitu. Invest aja. Leher ke atas. Iya, invest leher ke atas. Ntar lu investasinya salah lagi. Iya. Ditipu. Jadi teman-teman, misalnya nih ya, ini sorry ya. Kalau misalnya teman-teman nih masih di garis biru, garis abu-abu ya, antara lu tuh formal dan non formal. Misalnya sorry nih harus gue sebut ya. Misalnya teman-teman tuh sekarang kerja di pabrik gitu ya, tapi ya cuman jadi ya yang kira-kira menurut hati lu sendiri nih, lu bisa di-replace sama robot. Itu hati-hati. Terus teman-teman misalnya yang jadi driver atau apa gitu ya, itu kan masih abu-abu ya menurut gue ya, masih abu-abu. Itu tuh teman-teman jangan terlena. Ya, jadi menurut gue pribadi demo ojol sama demo buruh itu tiap tahun ada. Tapi yang bagus adalah tiap tahun jumlahnya makin sedikit. Kenapa? Karena teman-teman ini akhirnya naik kelas. Iya. Gitu. Harus ngubah. Iya. Itu yang harus dijadi catatan ya. Jadi teman-teman kita nggak diskredit ya, which is fine. Dan itu emang tulang ekonomi kita ya. Dan tapi, itu mulia ya. Iya. Dan itu keren. Iya. Nobel. Kerja apa yang penting capek kan? Iya. Nobel. Kata Bang Wancoy, kerja apa yang penting capek. Tapi teman-teman sadarilah itu tuh posisi yang sangat fragile. Iya. Iya. Jadi teman-teman ketika teman-teman punya duit, walaupun sedikit, please invest leher ke atas. Udah banyak banget. Jadi ikut kelas di YouTube harganya cuma 40.000 Pak Muarif tuh. Bahkan ada yang gratis. Iya, bahkan ada yang gratis. Ruang guru warnanya banyak kali yang gratis ya. Gue belajar AI aja di YouTube. Tuh. Iya. Ya mendingan tapi jangan asal invest, jangan asal belajar ya. Maksud gue dari dulu sampai sekarang yang
penghasilannya besar itu STEM doang. Jadinya kalau bisa lu ngambil STEM itu. Oh iya, nih teman-teman satu Jangan lagi ya. ngambil yang lain. Satu lagi, ini juga nanti mau gue tanemin di kepala anak gue nih dari Iya. kecil. Kalau lu mau jadi bangsa yang maju, ya itu ya, bangsa yang maju, pakai parameter yang sekarang ya. Ya gue nggak bilang anak filsafat ntar gitu, ntar gue diserang lagi. Iya. Kita cuma bilang bangsa yang maju, apa namanya, secara riset lah. Please, tolong ya, di otak lu ditanemin kalau STEM itu penting banget. Science, teknologi, engineering, matematik, 4. Iya. Science, teknologi, engineering, matematik. Lu bisa dinilai bangsa itu maju apa enggak? Iya kan? Salah satunya ya itu dari 4 ini STEM. Dan gua rasa kalau misalnya Indonesia nggak bisa nguasain STEM-nya sendiri, kita akan selalu dikuasain sama bangsa asing. Iya. Iya. Lu lihat Cina itu, perkembangan STEM itu gila banget gitu. Itu bangsa dari cuman buruh sampai akhirnya sekarang jadi penjajah dalam tanda kutip. Sekarang universitas saya nomor 1 di dunia. Tadinya Harvard. Si apa? Apa tuh universitas apa yang di Cina itu? Tsinghua. Tsinghua tuh ya. Ha. Secara indeks dia nomor 1. Iya. Iya, jadi yang tadinya gua nggak ada kepikiran mau nyokolain anak gua di Cina, kayak sekarang kan udah lu masuk Tsinghua aja lah gitu. Gue pengen belajar bahasa Cina sekarang. Gue kemarin datang ke expo isinya orang Cina semua dan gue bener-bener takjub gitu. Lu bisa bikin kayak gini murah sedangkan orang Indonesia nggak bisa. Iya. Itu kuncinya ya. Dan itu Iya. Barat belum bisa tuh ya kan? Bisa, ya bisa. Hati-hati lu. Ya itu Barat belum bisa lo bikin kayak gitu. Lu bikin canggih tapi murah. Iya, tapi Cina itu beranjak ke situ tuh 20 tahun. Dari siapa terakhir Mao Zedong ya? Atau setelah itu ya? Yang Oh enggak, maksudnya belum. Dia cuma naruh ini. Kalau gua nggak salah tuh, siapa tuh yang terakhir tuh? Bukan sebelum tahun 80-an tuh. iya. Aduh lupa lagi gue. Itu yang zamannya ini kan si Tiananmen Square itu. Iya. Ya zamannya dia tuh. Gue lupa lagi namanya nih. Ya prinsipnya Ternyata gua kucing hitam, tempel. kucing putih nggak peduli, yang penting dia bisa nangkep tikus, yang itu. Iya. Siapa gue lupa tuh namanya, si bapak itulah. Aduh gue lupa lagi namanya. Ya itulah. Iya aduh. Dan shopping. Deng shopping ya. Ya, pengetahuan gue. Iya. Deng shopping. Sama si Jinping sekarang oke. Iya, Xi Jinping. Iya. Si Jinping sekarang juga oke nih Pak. Itu harusnya semangat kayak gitu tuh harus dibawa sampai ke Indonesia, Asia lah. Asia pokoknya jadi Eropa baru lah. Iya, gua nggak ngomongin dia tuh negara komunis, dia tuh negara sosialis ya. Tapi caranya dia bekerja itu mungkin bisa dicontoh Pak Prabowo ya. Iya. Gitu kan, maksud gua itu keren banget Pak gitu. Dan ada satu mungkin yang balik tadi ke STEM tuh. Iya. Program Prabowo gue setuju. Apa yang tuh? bikin sekolah level Taruna Nusantara di banyak tempat. Oh, yang solar rakyat. Iya. Oh, top. Iya, Pak. Itu STEM tuh, mantap. Iya, itu Pak. Iya, jadi kita harus sadarin itu ya. Kita harus Iya. sadarin itu gitu. Ini sorry ya, gue bukannya terus bilang sekolah yang lain gitu jelek ya. Iya. Tapi maksud gue indikator negara maju itu salah satunya dari situ. Iya. Dan kita nggak bakal bisa keluar dari belenggu itu selama kita nggak nguasain STEM. Iya. Science, teknologi, engineering, matematik. Iya kan? Itu aja sih. Wah, itu penting banget. Gini, kalau lu berangkat lu dari orang miskin, STEM itu penting. Ya. Tapi kalau lu udah menengah dan lu udah basic STEM lu udah oke, ya lu manajemen udah nggak apa-apa. Cuma kalau dari miskin lu ambil manajemen lu nggak bisa. Ya bener. Apa yang mau lu main? Iya, apa yang lu manage? Lu kayak misalnya ambil keuangan, apa lu yang mau manage? Duit lu nggak ada. Iya. Yang mau ujian praktek kan. Mari kita mau manage keuangan gitu. Datang dia ke rekening. Saya nggak ada yang bisa di manage. Oh parah lu. Tapi betul. Iya STEM, iya penting. Itu mungkin kita bisa satu sesi sendiri tuh ngomongin, tapi itu penting. Apalagi? Oke, nih mungkin beberapa yang terakhir lah. Ya. Ini ada apa? Skill mindset, self discipline penting ya? Penting sih. Ya. Jangan sampai lu terpaksa disiplin karena keadaan, cuy. Kayak gue itu terpaksa didisiplinkan sama keadaan. Padahal gue orangnya gak disiplin gitu ya. Iya. Disiplin penting ya. Maksud gue Cina bisa jadi semaju itu gara-gara disiplin. Singapura bisa jadi semaju itu gara-gara disiplin. Ada quotes yang menurut gue bagus ya. Disiplin itu membebaskanmu. Jadi ketika lu udah disiplin, kalau lu udah udah tahu waktunya, lu tahu limitnya atau apa, nanti sisanya lu berasa biasa aja. Oke, karena udah terbiasa ya. Udah terbiasa. Karena udah terbiasa. Oke. Iya. Makanya tuh gue pernah bilang kan di podcast yang sebelumnya kan. Gini Pak Muarif ya. Maksud gue, lu kerja jangan banyak ngeluh gitu maksud gue. Iya. Lu kerja jangan banyak ngeluh. Ah bos gue begini, bos gue emang begitu.
Iya kerja memang gitu. Iya itu adalah part dari lu digaji gitu. Tapi itu nggak pernah tertulis. Tapi itu temen tuh harus sadarin, lu emang begitu gitu. Selama lu jadi bawahan, makanya lu jadi bos gitu kan. Dan tanda kutip lah. Jadi maksud gua, lu kerja, lu biarin aja lu press gitu ya maksud gua. Dan kerja lu harus produktif. Dan salah satunya kita pergunakan AI tadi ya Pak Muarif ya. Ya, lu harus jago prompting dan segala macam karena cara nyari duit udah berubah. Harus lu sadarin itu. Jadi lu harus kuasain AI segala macam. Akhirnya lu bisa lu push di hari biasa lu kerja gitu sampai akhirnya weekend tuh lu bener-bener bisa nikmatin gitu ya. Iya. Ya kalau misalnya lu punya istri misalnya, ya lu bisa nikmatin, lu bisa nonton film atau kayak misalnya misalnya kayak oke gue kerja remote, lu dengan AI lu tadinya waktu seharian bisa jadi 5 menit 10 menit sisanya buat ngelakuin yang lain. Iya, malah bisa nyari kerja yang lain lagi kan. Iya. Ya gig ekonomi tadi balik karena kan kesempatannya udah terbuka luas kan. Gitu. Jadi akhirnya lu bisa lebih produktif dan lebih kaya. Lu pengen kaya kan maksud gua. Ya itu yang penting tuh. Oke, terus nih beberapa yang terakhir, adaptive learning penting banget. Penting. Barusan kita bahas soal AI kan. Iya. Lu harus tahu apa yang lu mau pelajarin, tapi itu harus yang berlaku itu 10 tahun 20 tahun ke depan. Betul. Kalau udah obsolete ngapain lu pelajarin lagi? Betul. Dan gua gua tuh against ya. Gua tuh menentang ide yang zaman gua dulu begini. Nah, itu lu kalau masih pakai mindset kayak begitu, waduh susah coy. Goblok. Goblok. Susah. Goblok. Zaman gua dulu tuh udah enggak kepake maksud gue ya, apalagi zaman sekarang ini ya. Mungkin ketika tahun 70 ke 80, 80 ke 90 masih bisa lu ngomong begitu. Tapi dari 2000 ke 2020, aduh. Wah, banyak coy maksud gua. Orangnya bisa perang pakai remote control anjir. Sekarang tuh perkembangan teknologi kan dia ini eksponen ya. Iya. Apa namanya Moore's principle, ya kan? Tahu kan lu yang makin cepat makin jadi gini nih teknologi itu. Iya. Ya eksponen lah gitu. Eksponen gitu. Nah itu jadinya bisa jadi apa yang lu belum pikirin sekarang sebenarnya udah terjadi di 2 minggu yang lalu gitu. Kayak misal mobil terbang atau apa emang karena belum dirilis aja. Iya betul juga loh. Iya. Karena emang belum ada peraturan atau apa gitu kan. Iya betul juga loh. Emang NASA kerjaannya tiap hari apa ya, riset terus. Iya itu kan. Bahkan dia dibayar buat ngeriset ya. Iya dibayar buat ngeriset. Itu kurang STEM apa lagi. Iya. Alasannya mereka nggak mau ngelepas teknologi karena ngerusak pasar. Mereka nggak mau ekonominya hancur. Jadi pelan-pelan aja pasti ngerilis teknologi itu pelan-pelan aja. Nggak kalau secepat itu nggak bakal laku juga pasti. Bener. Iya. Ya, itu pernah kejadian waktu di Apple tuh. Apple waktu ngeluarin Lisa tahun 80-an, teman-teman bisa cari, itu nggak laku. Iya. Karena apa? Itu terlalu ahead of its time. Iya. Pertama kalinya komputer pakai mouse. Iya. Jadi kata orang, apaan nih gitu. Software-nya belum ada yang siap. Iya, secepat itu. Iya, padahal itu revolusioner parah menurut gua. Iya. Jadi jauh sebelum iPhone teman-teman ada barangnya Apple namanya Lisa, lu cari tahu tuh. Gitu. Itu komputer yang nggak laku karena terlalu canggih. Pernah terjadi. Misalnya ada teknologi yang mindahin orang dari titik A ke titik B sedetik gitu. Mungkin misalnya udah ada kita nggak tahu ya. Cuma kan itu ngerusak ekonomi, transportasi segala macam, udah ngerusak semuanya. Kalau itu lu ngomongnya sama ini kali sama Ki Joko Bodo. Oh, Ki Joko Bodo. Ki Joko Bodo nggak ada. Pendiri Sunda Empire. Ini nggak ada juga. Nggak ada juga. Banyak respect. Banyak orang nggak ada banyak. Oke, nah ini terakhir mungkin paling penting kali Pak Muarif ya, time management, ya kan, time management. Saran lu sedikit buat teman-teman. Apa ya? Kalau time management ini balik ke disiplin tadi sih. Kalau udah disiplin, relate-nya ke situ ya, disiplin ya. Jadi kalau misalnya lu disiplin bangun pagi, tapi gua salahin di situ. Kayak lu disiplin bangun pagi ya selamanya bisa jadi lu bangun jam 5 terus hidup lu teratur. Nah di antara keteraturan itu lu bisa ngelakuin apa aja gitu. Jadi ini kalau sekedar cerita ya. Dia gue punya 2 cerita nih. Jadi kalau yang cerita yang gue alamin sendiri itu bos gue langsung. Jadi teman-teman perlu notice ya, maksud gue bos gue ini true konglomerat. Sorry nih gitu. Tapi dia true konglomerat. Jadi gue tuh gue ada di organisasi yang nggak terlalu jauh lah dari si bos ini gitu. Dia itu kalau dia tuh bos gua itu dia ngitung jam. Iya. Jadi gua sejam ketemu lu dapat apa? Kalau nggak dapat apa-apa dia nggak mau. Iya. Itu bos gua tuh. Dan itu tuh gua lagi berusaha untuk menerapkan itu. Tapi menurut gua ya itu aja udah gila kan.
Itu menurut gue udah gila. Ada lagi yang lebih gila Pak Muarif. Itu kalau gue denger ceritanya si Elon Musk, dia ngitung per 5 menit men. Iya. Dia ngitung per 5 menit. Lu 5 menit ngobrol sama gue dapat apa? Gua ngobrol 5 menit sama lu dapat apa? Kalau kita nggak achieve sesuatu, lu jangan ngobrol sama gua. Ya itu kan, itu namanya disiplin kan. Betul. Ya time managementnya kayak gitu harusnya ya. Tapi ya nggak se ekstrim juga ya, sejam nggak apa-apa lah. Gitu. Mungkin kalau levelan kita kali ya. Ya Elon Musk mah beda lah ya. Iya, Elon Musk mah dia udah ngomongin terbang ke Mars segala macam. Mungkin kalau levelan kita, mungkin kita bisa contoh si Pak Bos gua tadi ya. Levelnya sejam. Jadi dalam sejam ini sebenarnya teman-teman dapat apa? Gitu kan. Achieve targetnya apa? Dan gua nggak bilang gini ya. Gua nggak bilang kalau misalnya lu kerja terus waktu lu yang kebuang buat burnout dan apa itu gua nggak bilang itu percuma, tapi teman-teman mesti cari cara cepet untuk ngatasin itu. Iya. Karena di saat lu burnout ada orang lain yang belum gitu. Gua aja yang ngerjain sini. Nah, lu lama-lama kemakan lu. Gitu kan Pak Muarif ya. Gua benci banget sama orang yang ini belum anjing, gua sama ChatGPT gua udah selesai anjing. Hati-hati lu. Hati-hati. Jadi itu termasuk ke salah satu itu time management juga ya. Bisa dicontoh tuh. Bisa dicontoh. Jadi lo misalnya sehari lu kerja berapa sih? 10 jam lah ya? Ya 10 jam misalnya. Atau 8 jam terserah lu deh. Lebih ya. Gua 10. Ya kalau lu sehari 10 jam, jadi ya lu bikin target aja. Di setiap jam itu tuh sebenarnya dapat apa. Dan kalau misalnya lu nggak achieve, kompensasinya apa gitu sih. Iya. Ya, jadi akhirnya lu punya target di jam itu, di hari itu dan di minggu itu. Iya. Ya, dan itu akan nge-reflect di gaji lu yang sebulan itu tadi ya. Akhirnya dalam sebulan tuh lu harus dapat apa. Mungkin ya negara maju sono itu mikirnya udah kayak gitu ya. Jadi kita nggak lagi ngelihat pekerjaan itu tuh secara makro gitu ya. Dia udah ngelihat tuh pekerjaan secara mikro gitu ya. Dan itu harus terjadi di lu. Karena kalau misalnya lu digituin sama orang nggak enak, iya nggak? Iya. Ya kan, lu di micromanage nggak enak lu sama. Lu diatur per jam nggak enak. Iya, sama manajer lu. Jadi harus kita disiplinkan diri. Iya, lu harus disiplinin diri lu sendiri. Iya. Oke, gua pikir udah kali bahas gig ekonomi. Lu ada tambahan nggak? Udah sih, aman sih. Aman ya. Semua udah tercurahkan. Kecuali teman-teman punya sesuatu yang mau ditanyain ya, mungkin dari kalangan-kalangan tertentu yang langsung masih masuk di gig ekonomi, mungkin komen aja. Daripada judul yang komen dan lu yang ngomong. Gue belum sampai situ. Mungkin nanti setelah ini rame kan mungkin bisa. Paling ada klip-klip yang kita yang viral kan siapa tahu. Segitu. Apa enggak klip kita dibantai sama Timothy Ronald? Dibantai. Ya kan terus kita diaduin. Iya. Wah, males tuh gue. Nih Pak Muarif ya kan kita udah bahas banyak soal gig ekonomi. Tapi ada satu ekonomi yang menurut gue cukup hebat nih. Oh, betul. Gimana menurut lu kalau ada modal 6 juta nih lu bisa beli Pajero cash? Gua ekonomi apa tuh? Cuma ekonomi goblok.